Meskipun kita telah membasmi Ku Ufa dan dua orang lainnya, jika Sekte Nanlu mengetahuinya suatu hari nanti, itu akan menjadi masalah. Setelah mandi, Wei Hong duduk bersila di tempat tidur, memikirkan kejadian hari ini. Meskipun Sekte Nanlu berjarak puluhan ribu mil dari kerajaan Wuji, mengingat kekuatan Sekte Nanlu, mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja setelah mengetahui bahwa dia telah membasmi tetua agung mereka. Itu tetap kekuatan. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Wei Hong memikirkannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Hari ini, meskipun ia telah menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di antara generasi muda di seluruh negara Wuji, Wei Hong masih berada di bawah tekanan yang luar biasa. Berpikir kembali ke awal, ia berjalan keluar dari kota Songlin, ke Wucheng, lalu ke Sekte Tianya, dan akhirnya ke Prefektur Badan, di mana ia bertemu dengan banyak talenta muda dari seluruh wilayah Yankuan. Di antara begitu banyak orang, meskipun Wei Hong berada di bawah tekanan yang luar biasa, ia juga memiliki semangat juang yang kuat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wei Hong mulai menstabilkan wilayah kekuasaannya. Dalam jangka pendek, kekuatan Wei Hong tidak akan meningkat, tetapi ia harus menstabilkan diri di tingkat ke-7 seniman bela diri dan mengumpulkan kekuatan untuk tingkat ke-8. Tidak ada percakapan malam itu. Ketika Wei Hong bangun keesokan harinya dan berjalan keluar dari halaman, semua anggota keluarga Wei, Penatua, dan Diaken yang tinggal di belakang menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat Wei Hong. Mereka membungkuk dan memberi salam kepadanya. Melihat ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia melangkah ke aula utama. Wei Wuyu dan Sun Bo ada di sana. Melihat Wei Hong masuk, mereka tidak berani bersikap sombong dan berdiri dengan tergesa-gesa. Wei Wuyu terkekeh dan berkata, "Kamu terbiasa tidur tadi malam, kan? Tidak buruk. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke Wucheng hari ini. Setelah urusan keluarga beres, aku akan keluar untuk mencari pengalaman. Jika kalian memiliki masalah di masa mendatang dan keluarga master tidak dapat menyelesaikannya, kalian dapat langsung pergi ke Sekte Tianya untuk meminta bantuan." Wei Hong menatap Wei Wuyu dan Sun Bo dan berkata, "Titik titik titik, titik titik titik." Keduanya mengangguk berulang kali, dan setelah mengucapkan beberapa patah kata, Wei Wuyu memerintahkan seseorang untuk membawakan makanan. Setelah Wei Hong selesai makan, dia segera pergi tanpa menunda. Melihat kepergian Wei Hong, Wei Wuyu dan Sun Bo saling memandang, menghela napas dalam-dalam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Wei Hong tidak berhenti di tengah jalan. Beberapa hari kemudian, dia tiba di kota kabut. Melihat kota kabut, Wei Hong merenung sejenak. Dia turun dari kuda dan menuntun kudanya ke dalam kota. Saat ini, kota kabut sangat makmur. Di jalan-jalan, pedagang kecil meneriakkan barang dagangan mereka. Saat ini, dia mendengar suara kaki kuda datang dari depan. Kemudian, terjadi kepanikan. Wei Hong melihat beberapa orang menunggang kuda dengan liar di jalan di kejauhan. Melihat para pemuda di atas kuda, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat para pemuda berpakaian brokat dan sutra, dia tidak tahu dari keluarga mana mereka berasal. Namun, Wei Hong baru saja tiba di Wucheng dan tidak siap untuk mencampuri urusan orang lain, jadi dia bersiap untuk bersembunyi. Namun, pada saat itu, terdengar suara tangisan, dan Wei Hong melihat seorang anak berlari ke jalan. Anak itu tampak sangat ketakutan dan menangis sekeras-kerasnya. Dalam sekejap mata, dia hampir menabrak anak laki-laki itu. Yang mengejutkan Wei Hong adalah tidak ada seorang pun yang maju untuk menolong anak laki-laki yang sedang dalam bahaya. Wei Hong tidak mau berpikir terlalu banyak dan langsung menghampiri anak laki-laki itu. Ia menjatuhkan kuda yang hendak menabrak anak laki-laki itu ke tanah dengan satu pukulan dan mengangkat anak laki-laki itu pada saat yang bersamaan. Pemuda di atas kuda itu terjatuh, dan wajah orang-orang di belakangnya berubah drastis. Mereka berlari ke arah pemuda itu dan bertanya dengan sedikit khawatir, "Tuan, apa kabar?" Ledakan. Pemuda berpakaian brokat itu tiba-tiba berdiri dan menamparkan wajah pemuda berpakaian rami yang menopangnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan kejam, "Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Apakah kamu buta? Hancurkan dia untukku." Aduh, aku khawatir orang ini akan mendapat masalah kali ini. Kenapa dia harus memprovokasi seseorang dari keluarga Wei padahal dia bisa memprovokasi orang lain? Benar sekali. Awalnya, keluarga Wei relatif terkendali. Namun, sejak kedatangan keluarga cabang, keluarga Wei telah menjadi satu-satunya keluarga yang dominan di seluruh kota Wu. Tentu saja, mereka menjadi lebih menonjol. Namun, orang-orang ini terlalu sombong dan mendominasi. Titik 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 titik. Kerumunan penonton berbicara dengan suara pelan,
Dan mendengar diskusi itu, wajah Wei Hong berubah jelek. Pada saat ini, dia melihat ketiga pemuda yang ingin menyerangnya. Tanpa ampun, dia menggerakkan kakinya dengan ringan, dan langsung menjatuhkan mereka bertiga dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, dia melihat ke pemuda berpakaian brokat itu lagi, dengan seringai di wajahnya. Wah, beraninya kau memukul seseorang dari keluarga Wei-ku, mati saja kau. Meskipun pemuda berpakaian brokat itu sedikit takut, dia tetap tenang. Dia menatap Wei Hong dan berteriak dengan marah. Wei Hong baru menyadari saat itu juga bahwa dia benar-benar tidak tahu siapa orang dari keluarga Wei ini, jadi dia tidak jadi membasminya, tetapi hanya berteriak dengan dingin enyahlah. Setelah selesai berbicara, Wei Hong menendangnya. Pada saat yang sama, tanpa melihat pemuda berpakaian brokat itu, dia menurunkan anak laki-laki itu dalam pelukannya dan pergi dengan menunggang kudanya. Namun, Wei Hong tiba-tiba berubah pikiran dan tidak pergi ke Wei Hong, tetapi tinggal di sebuah penginapan yang tidak jauh dari sana. Tuan muda, setelah Fu Wei Hong pergi, ketiga pemuda yang terluka dalam balutan pakaian rami itu segera membantu pemuda dalam balutan pakaian brokat itu berdiri. Liu Ping, ikuti dia dan cari tahu di mana dia tinggal. Aku akan kembali untuk mencari seseorang yang bisa membantu. Pria muda berpakaian brokat itu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Wajahnya tampak sedikit pucat, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Begitu dia selesai berbicara, bocah berwajah bulat itu segera pergi dan mengejar Wei Hong. Pada saat ini, pemuda berpakaian brokat itu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, semua orang yang menonton menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Aku benar-benar tidak menyangka ada seseorang yang berani menimbulkan masalah bagi keluarga Wei di Wucheng. Haha, apa kau tidak melihat semuanya lagi pula? Kupikir pemuda itu mungkin tahu bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Wei, dan dia berani menyerang mereka seperti ini, mungkin karena suatu upacara seremonial. Apa gunanya prosesi seremonial lagi? Jangan lupa, sekarang di seluruh Wucheng, siapa yang berani memprovokasi keluarga Wei? Saya pikir kali ini pemuda itu dalam sedikit masalah. Semua orang berbicara sekaligus, tetapi Wei Hong sudah tiba di sebuah penginapan tidak jauh dari sana dan langsung tinggal di sana. Ketika dia merasakan pemuda itu mengikutinya, dia tersenyum setelah melihatnya memasuki penginapan dan segera kembali untuk melapor, karena dia sedang menunggu mereka kembali dan menemukan seseorang. Setelah memberikan sejumlah uang kepada pemilik toko dan meminta kamar di lantai atas, wajah Wei Hong berubah sangat dingin setelah dia duduk. Jika seluruh keluarga Wei menjadi sombong karena dia, maka Wei Hong benar-benar siap untuk berbicara baik-baik dengan kepala keluarga dan yang lainnya. Wei Hong duduk di kursi, minum teh perlahan. Pada saat yang sama, dia ingin melihat orang yang datang untuk melihat siapa dia, apakah dia dari cabang atau keluarga utama. 10 menit kemudian, Wei Hong mendengar suara berisik datang dari bawah. Pria berbaju biru yang baru saja check-in ke hotel itu tinggal di gedung mana, cepat beri tahu aku. Mendengar suara gemuruh dari bawah, Wei Hong pun berdiri. Ia bergerak cukup cepat. Ketika Wei Hong menuruni tangga, ia melihat ke bawah dan melihat lebih dari selusin remaja dan beberapa pria parubaya. Tingkat kultivasi pria parubaya itu sebenarnya berada di tingkat ketiga seniman bela diri. Melihat situasi ini, Wei Hong mengangguk diam-diam. Tampaknya keluarga Wei memang menjadi jauh lebih kuat. Li, ini orangnya. Cepat dan bawa dia turun. Pemuda berpakaian brokat itu melihat Wei Hong turun, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia berteriak keras pada seorang pria dengan bekas luka di tengah. Pria bernama Li itu tidak terburu-buru mengambil tindakan saat melihat Wei Hong, karena tiba-tiba dia menyadari bahwa Wei Hong di depannya tampak sangat kuat. Meskipun kultivasinya tampak hanya seorang seniman bela diri kelas 2, melihat penampilannya yang tenang, Li tidak berani bertindak gegabah. Namun, dia melangkah maju, menatap Wei Hong, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku heran dari mana asalmu kamu menyakiti seseorang tanpa alasan, aku khawatir kamu perlu memberikan penjelasan." Wei Hong menatap Li Yi di depannya, dengan kilatan ejekan di matanya itu hanya memukuli sampah, apa yang ingin kamu katakan? Mendengar perkataan Wei Hong, terutama melihat betapa sombongnya dia, wajah Li Yi memancarkan kemarahan, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu sangat sombong. Setelah selesai berbicara, Li Yi menyerang Wei Hong dengan satu pukulan. Namun, wajah Li Yi berubah drastis. Wei Hong di depannya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, teriakan datang dari belakangnya, yang membuat Li Yi diam-diam mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia hendak berbalik untuk menyerang, dia tidak punya waktu untuk berbalik dan terlempar. Hanya dengan satu pukulan,
Li Yi terlempar tanpa ada kesempatan untuk melawan. Melihat Li Yi yang melayang, pemuda berpakaian brokat itu juga mengubah ekspresinya, tetapi dia tidak panik. Dia berteriak keras, apa yang masih kau lakukan di sana, ayo maju bersama. Mendengar teriakan marah pemuda berpakaian brokat itu, orang-orang ini juga bereaksi dan mengepung Wei Hong tanpa ragu-ragu. Keributan di bawah tentu saja membuat yang lain khawatir. Pemuda ini cukup berani. Dia benar-benar memprovokasi seseorang dari keluarga Wei, dan dia memprovokasi Wei Wenxing, orang yang paling mendominasi di keluarga Wei. Benar sekali. Namun, tampaknya Wei Wenxing sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tampaknya pemuda ini sama sekali tidak lemah. Benarkah, mari kita lihat. Kerumunan itu berbicara tak henti-hentinya, tetapi kemudian, mereka tampak linglung, seolah-olah mereka tidak mempercayai mata mereka sendiri. Belasan orang yang mengepung Wei Hong justru diusir keluar dari penginapan oleh Wei Hong. Semua orang sama sekali tidak bisa melawan Wei Hong. Setelah melakukan semua ini, Wei Hong hanya menepukkan tangannya pelan-pelan, wajahnya masih tenang, tampak seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang tidak penting. Wei Wenxing tahu bahwa ia telah menabrak tembok, jadi ia bersiap untuk menyelinap pergi. Namun, bagaimana Wei Hong bisa membiarkannya lolos? Ia mengulurkan tangannya dan menarik Wei Wenxing kembali, dan tersenyum tipis. Ada yang ingin kau katakan? Ada yang ingin kamu katakan? Wei Hong saat ini menggenggam Wei Wenxing erat-erat di tangannya, sambil tersenyum, dia berkata dengan ringan. Seluruh penginapan, termasuk orang-orang yang menonton di lantai 2, benar-benar tercengang. Wei Wenxing dicubit oleh leher Wei Hong, wajahnya memerah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia menatap Wei Hong tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Oh, aku lupa. Wei Hong tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri saat ini, lalu menurunkan Wei Wenxing. Wei Wenxing mulai batuk hebat. Ia menatap Wei Hong dan tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar. Namun, ia menggertakkan giginya dan berkata, saya mengaku kalah dalam masalah ini. Namun, Anda telah menyinggung keluarga Wei saya. Bahkan jika Anda kuat, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan seluruh Wu Cheng dengan aman. Mendengar perkataan Wei Wenxing, Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan, dengan seringai di wajahnya. Sepertinya kamu belum berubah. Setelah mengatakan itu, Wei Hong mengusir Wei Wenxing keluar dari penginapan. Kemudian, dia bertepuk tangan dan bersiap untuk kembali ke kamar. Namun, pemilik penginapan dengan cepat mendatangi Wei Hong dan berkata dengan sedikit khawatir, Tuan, sebaiknya Anda segera pergi. Orang-orang dari keluarga Wei tidak akan membiarkan Anda pergi. Tunggu sebentar, para tetua mereka mungkin akan datang untuk membawa Anda pergi. Wei Hong menatap pemilik toko dan bertanya dengan bingung, apakah keluarga Wei sudah tidak punya akal sehat sekarang? Sayangnya, jika dulu ada keluarga Ye, keluarga Wei pasti akan bersikap lebih bijaksana. Namun, sejak keluarga Ye hancur dan sekte Minghuo mundur, dan dengan bergabungnya Wei Hong, keluarga Wei menjadi sangat sombong, kecuali beberapa orang yang bijaksana. Kata pemilik toko dengan ekspresi getir di wajahnya, sambil menggertakkan giginya. Tuan, Anda tampaknya orang yang jujur. Saya pikir Anda harus pergi secepatnya. Wei Wenxing terkenal dengan kesombongannya. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda mungkin tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Benar sekali, Tuan. Meskipun kami selalu ingin berurusan dengan keluarga Wei, kami tidak seberani Anda. Jadi, kami tidak ingin Anda terluka. Mendengar kata-kata penuh perhatian dari orang-orang ini, wajah Wei Hong sama sekali tidak menunjukkan senyum. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, seluruh keluarga Wei akan menjadi begitu tidak masuk akal. Tampaknya dia benar-benar harus mengambil kesempatan ini untuk melakukan perbaikan yang baik. Haha, jangan khawatir, semuanya. Kali ini, apalagi para tetua keluarga Wei yang datang. Bahkan jika kepala keluarga mereka datang, dia harus memberikan penjelasan. Keluarga Wei benar-benar pantas diberi pelajaran yang baik. Memikirkan hal ini, Wei Hong tiba-tiba tertawa, lalu berkata dengan keras. Semua orang memandang Wei Hong seolah-olah dia adalah alien. Mereka jelas tidak menyangka bahwa pemuda di depan mereka akan berbicara dengan sangat arogan. Saat ini, tidak ada yang menganggap serius kata-kata Wei Hong. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Wei Hong tampak kuat, dia tidak dapat melawan seluruh keluarga Wei. Namun, melihat keyakinan yang dipancarkan Wei Hong saat ini, semua orang merasakan kepastian. Pada saat ini,
sebuah suara yang sedikit marah terdengar. Siapa yang begitu sombong? Mengapa kamu tidak menganggap serius keluarga Wei-ku? Mendengar suara ini, Wei Hong tersenyum dan perlahan berbalik. Dia berkata dengan ringan, ini aku. Setelah lelaki tua itu menatap Wei Hong, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara putus asa, kamu. Namun, Wei Hong sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lelaki tua itu, tetapi langsung melangkah ke depan lelaki tua itu. Kekuatan tinju tunggal Wei Hong tiba-tiba meledak dan menghantam lelaki tua itu dengan keras. Wei Hong sama sekali tidak menahan diri saat melancarkan pukulan ini. Orang tua itu menanggapi dengan tergesa-gesa, tetapi bagaimana mungkin dia menjadi lawan Wei Hong? Bahkan jika orang tua itu siap, dia tidak mungkin menjadi lawan Wei Hong. Hanya dengan satu pukulan, orang tua itu terlempar oleh Wei Hong. Engah, orang tua itu terlempar keluar dari penginapan, muntah darah, dan jatuh ke tanah, muntah darah tak henti-hentinya. Apa tetua agung keluarga Wei dikalahkan bahkan tanpa satu gerakan pun? Apakah aku terpesona? Sepertinya pemuda ini benar-benar kuat. Dia mampu mengalahkan Wei Xiangyang. Semua orang tampaknya tidak dapat mempercayai mata mereka, dan mereka membicarakannya. Namun, ekspresi Wei Hong tetap tenang. Dia berjalan keluar dari penginapan dan melihat anggota keluarga Wei di belakang lelaki tua itu. Dia berkata dengan tenang, kamu ingin menyalahkanku tanpa menanyakan alasannya. Mengapa? Tampaknya keluarga Wei sudah sangat kuat sekarang, kan dalam hal ini, mari kita lihat siapa yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar. Begitu Wei Hong selesai berbicara, pakaiannya bergerak tanpa angin, dan auranya langsung naik ke aura seorang seniman bela diri tingkat 7. Tekanan samarnya membuat beberapa orang tidak dapat menahannya. Mereka mundur tanpa sadar dan memuntahkan darah. Gulungan, Wei Hong berteriak dingin dan mengayunkan tinjunya dengan cepat. Saat tinju Wei Hong diayunkan, semua orang terlempar oleh Wei Hong. Akhirnya, tidak ada yang bisa melawan Wei Hong lagi. Semua anggota keluarga Wei jatuh ke tanah, meraung kesakitan. Seorang seniman bela diri tingkat 7. Pemuda ini sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat 7. Ini pasti seorang jenius muda dari negara lain. Dia datang ke negara Wuji untuk mendapatkan pengalaman. Kali ini, keluarga Wei mungkin telah menemui jalan buntu. Haha, sudah saatnya seseorang mendisiplinkan keluarga Wei. Akan lebih baik jika mereka langsung dimusnahkan. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar, dan ketika mereka melihat kultivasi Wei Hong, mereka semua terkejut. Kemudian, mereka menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka sangat muak dengan keluarga Wei, jadi mereka secara alami senang memiliki kesempatan seperti itu. Terlebih lagi, jika keluarga Wei dimusnahkan lagi, itu akan sempurna. Wei Xiangyang, yang sedang berbaring di tanah, tampak ragu-ragu. Luka-lukanya tampak menakutkan, tetapi tidak serius. Namun, dia tidak mengerti tindakan apa yang dilakukan Wei Hong sehingga dia benar-benar akan berhadapan langsung dengan keluarga Wei. Terlebih lagi, kekuatan Wei Hong sebenarnya telah menembus ke tingkat ke-7 seniman bela diri, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, Wei Hong melihat semua orang tergeletak di tanah dengan seringai di wajahnya. Melihat Wei Wenxing yang bersembunyi di belakangnya dan tidak berani keluar, niat membasmi melintas di mata Wei Hong, dan dia langsung menariknya keluar. Aku memberimu kesempatan, mengapa kau tidak memanfaatkannya? Wei Hong menatap Wei Wenxing dengan niat membasmi di matanya. Seluruh auranya bahkan tercurah ke arah Wei Wenxing, membuat Wei Wenxing tidak bisa melawan dan dia memuntahkan darah. Ah, aku salah, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Wei Wenxing benar-benar takut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wei Hong hanya pada tingkat ke-7 seniman bela diri. Ini membuatnya tidak memiliki perlawanan apapun di dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat memohon belas kasihan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Wenxing, Wei Hong tersenyum tipis. Kemana perginya ketangguhanmu? Mungkinkah semua anggota keluarga Wei telah menjadi orang yang lemah lembut? Mereka benar-benar belajar memohon belas kasihan ketika mereka kuat. Wei Xiangyang di samping sudah berdiri saat ini, tetapi dia tampaknya telah menyadari sesuatu dan berhenti berbicara, tetapi menonton dengan dingin. Awalnya, Wei Xiangyang tidak puas dengan kesombongan Wei Wenxing, tetapi, di satu sisi, Wei Wenxing adalah putra Wei Bin, tetua ke-6 dari keluarga Wei, dan di sisi lain, Wei Bin tidak tahu petualangan apa yang telah dia alami baru-baru ini dan benar-benar berhasil mencapai tingkat ke-5 seniman bela diri. Ini dapat dikatakan telah mengejutkan semua orang. Saat air pasang naik, perahu pun naik, dan putranya, yang sebelumnya tidak pernah berani pamer, juga menjadi sombong dan mendominasi. Aku salah,
Aku salah, Tetua Agung, tolong selamatkan aku. Tetua Agung, tolong selamatkan aku. Wei Wenxing benar-benar takut saat ini. Dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar, tetapi berteriak minta tolong langsung ke Wei Xiangyang yang berdiri di sampingnya. Namun, Wei Xiangyang bersikap seolah-olah tidak mengenalnya dan bahkan tidak memandangnya. Wei Hong mencibir dalam hatinya saat ini. Tampaknya benar-benar ada masalah dalam keluarga Wei. Memikirkan hal ini, Wei Hong tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan ringan dan langsung mematahkan leher Wei Wenxing. Mata Wei Wenxing menunjukkan sedikit ketidakpercayaan saat ini, dan wajahnya sedikit ngeri. Dia jelas tidak percaya bahwa dia terbasmi seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa berada di Wu Cheng dan berani membasminya. Wei Wenxing tiba-tiba teringat bahwa ayahnya telah mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu mencolok dan mengutamakan situasi keseluruhan, tetapi Wei Wenxing sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, sebelum dia meninggal, dia menyesalinya, tetapi sudah terlambat. Bukan hanya Wei Wenxing yang tidak percaya, bahkan mata Wei Xiangyang pun sedikit tercengang. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Wei Hong hanya akan memberi pelajaran kepada Wei Wenxing, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wei Hong akan benar-benar membasmi Wei Wenxing dengan sangat bersih. Pembasmian yang bagus. Namun, ada beberapa orang yang tidak takut dengan masalah. Beberapa orang yang sudah kesal dengan keluarga Wei berteriak keras, dan beberapa bahkan berteriak untuk membasmi anggota keluarga Wei tersebut. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengarnya. Namun, Wei Hong tidak dapat membasmi mereka semua. Bagaimanapun, dia juga anggota keluarga Wei. Pada saat ini, dia berteriak dengan dingin keluar dari sini. Wei Xiangyang melihat tatapan Wei Hong dan mengerti sesuatu, jadi dia hanya melambaikan tangannya dan mengambil kembali tubuh Wei Wenxing. Dalam sekejap mata, semua orang di keluarga Wei langsung pergi. Melihat mereka pergi, Wei Hong sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara, dan kembali ke penginapannya lagi. Kali ini, tidak ada yang mencoba membujuk Wei Hong lagi, dan beberapa orang bahkan tidak berani menyapa Wei Hong. Bagaimanapun, yang kuat selalu ditakuti. Setelah Wei Hong kembali ke kamar, dia mengerutkan kening dan memikirkan apa yang sedang terjadi di keluarga Wei. Wei Hong selalu merasa ada yang tidak beres, atau lebih tepatnya, Wei Hong merasakan ketidakberdayaan di hati Wei Xiangyang. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Wei Xiangyang akan segera datang menemuiku, dan kemudian semuanya akan menjadi jelas bagiku. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit saat ini, dan kemudian tenggelam dalam pikirannya yang mendalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 10 menit kemudian, Wei Hong mendengar ketukan di pintu, dan kemudian suara Wei Xiangyang terdengar. Wei Hong, ini aku. Mendengar suara Wei Xiangyang yang sedikit waspada, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya kekuatannya meningkat, dan dia juga membuat orang merasa kagum. Namun, Wei Hong lupa bahwa ketika dia tiba, dia langsung menghajar semua orang di keluarga Wei. Terlebih lagi, dia sekarang adalah seniman bela diri tingkat 7 dan telah membasmi Wei Wenxing. Tidak mungkin bagi Wei Xiangyang untuk tidak waspada. Setelah membuka pintu, Wei Hong menatap ekspresi Wei Xiangyang dan berkata sambil tersenyum masam, "Penatua Agung, saya tidak punya pilihan selain berada di luar penginapan tadi. Mohon jangan keberatan." Setelah mengantar Wei Xiangyang masuk ke dalam rumah, Wei Hong tidak menunggu Wei Xiangyang berbicara, tetapi langsung meminta maaf. Permintaan maaf ini juga membuat Wei Xiangyang merasa sedikit lega, dan dia segera berkata itu bukan salahmu. Wei Wenxing memang agak terlalu tidak masuk akal. Tapi, Wei Hong, bagaimana menurutmu jika ada orang di keluarga Wei yang menyinggungmu, kamu bisa langsung datang ke keluarga Wei. Kepala keluarga dan aku bisa membuat keputusan untukmu. Mengapa kamu harus membuat keributan seperti itu dan memberitahu semua orang di kota? Ada sedikit keluhan dalam kata-kata Wei Xiangyang, tetapi Wei Hong menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Wei Xiangyang. Kemudian, Wei Hong menjelaskan masalahnya secara singkat dan berkata, "Tetua Agung, apakah menurutmu kita melakukan hal yang benar? Dariku saja, aku bisa melihat betapa banyak prajurit membenci keluarga Wei. Jika ini terus berlanjut, keluarga Wei ku pasti akan mendapat masalah. Selain itu, Wei Wenxing bahkan secara langsung menggunakan namaku untuk menyakiti orang. Kurasa orang-orang lain di keluarga Wei mungkin tidak jauh lebih baik. Apakah menurutmu keluarga Wei bisa begitu kuat sehingga tidak ada yang takut padanya?" Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Wei Xiangyang tidak keberatan, tetapi mengangguk sedikit. Wei Xiangyang tentu saja sangat jelas tentang situasi keluarga Wei saat ini, terutama generasi muda, yang mungkin dapat berjalan menyamping di Wu Cheng.
Namun, bagaimana situasi ini dapat diperbaiki dalam waktu singkat? Wei Hong, aku tahu semua hal ini, tetapi sekarang seluruh keluarga Wei dipenuhi dengan kesombongan. Sekarang, para tetua keluarga Wei dapat dikatakan semuanya adalah tetua baru, dan mereka saling menempel. Dapat dikatakan bahwa Yinyin ingin melawanku. Wei Xiangyang berkata dengan lembut dengan kilatan kemarahan di wajahnya saat ini. Setelah mendengar perkataan Wei Xiangyang, Wei Hong menunjukkan sedikit kesadaran saat ini. Ternyata setelah perang terakhir, meskipun seluruh keluarga Wei tampaknya telah menang, mereka sebenarnya terpukul keras. Dari tetua kedua hingga tetua keenam, dapat dikatakan bahwa beberapa telah meninggal, beberapa terluka, dan beberapa cacat. Beberapa yang telah menggantikan mereka sekarang semuanya telah membuat terobosan cepat dengan bantuan ramuan keluarga Wei. Secara alami, mereka masih setia kepada keluarga, tetapi mereka penuh dengan kesombongan. Adapun tetua keenam Wei Bin, tak perlu dikatakan lagi, mereka semua bijaksana, tetapi putra-putra mereka tidak begitu bijaksana. Justru karena inilah situasi ini muncul. Bahkan Wei Donglai tidak dapat menemukan jalan keluar dari situasi ini untuk sementara waktu. Mendengar ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya memberi mereka ramuan itu adalah kesalahan. Terlebih lagi, dengan begitu banyak bahaya yang tersembunyi, bagaimana Wei Hong bisa merasa tenang untuk memperluas keluarga Wei lagi? Setelah mendengar perkataan Wei Xiangyang, Wei Hong tidak merasa puas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, meskipun aku telah meninggalkan banyak pil untukmu, mengapa kamu tidak memilih orang-orang jujur untuk meminumnya? Mendengar teguran Wei Hong, ekspresi Wei Xiangyang sedikit linglung. Sebelum Wei Hong pergi, ia secara khusus mengingatkan mereka untuk memilih orang-orang yang dapat dipercaya, jujur, dan setia dari keluarga Wei. Namun, Wei Donglai, Wei Xiangyang, dan Wei Peng berpikir bahwa keluarga Wei sekarang sangat lemah, jadi mereka berencana untuk langsung memilih beberapa orang dengan bakat yang lebih baik untuk melayani terlebih dahulu. Lupakan saja, kamu kembali dulu. Aku akan melihat bagaimana keluarga akan menghadapinya. Selain itu, kamu harus memberitahu kepala keluarga tentang masalah ini terlebih dahulu. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit dan bersiap untuk membiarkan Wei Xiangyang kembali. Tetapi, Wei Xiangyang menatap Wei Hong, ragu untuk berbicara. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan membiarkan keluarga mengenaliku. Selain itu, kali ini, aku hanya bisa melihat orang macam apa yang telah dibina keluarga kali ini. Wei Hong tersenyum dingin dan berkata. Melihat ekspresi Wei Hong, Wei Xiangyang menghela napas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia bergegas pergi. Setelah Wei Xiangyang pergi, ekspresi Wei Hong menjadi semakin dingin. Dia tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap keluarga Wei. Yang tidak dapat dia terima adalah bahwa setelah dia pergi, keluarga Wei melakukan beberapa hal jahat atas namanya. Harus dikatakan bahwa kekhawatiran Wei Hong sepenuhnya diperlukan, atau dapat dikatakan bahwa inilah alasan mengapa Wei Hong ingin melakukannya saat ini. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh kelompok tetua keluarga Wei ini kali ini. Saat itu, terjadi pertengkaran di aula utama keluarga Wei. Di tengah aula utama, ada sesosok mayat. Itu adalah Wei Wenxing. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya yang tampak agak kurus. Saat itu, matanya memancarkan kebencian yang luar biasa. Tuan, tidak peduli siapa orang ini, aku akan mencabik-cabiknya. Wei Bin menatap putranya dengan mata haus darah dan berkata dengan suara yang dalam. Wei Donglai saat ini sedang duduk di kursi pertama, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Meskipun Wei Donglai telah mendengar sedikit tentang perilaku Wei Wenxing yang biasa, orang ini sangat tidak menghormati keluarga Wei sehingga membasmi Wei Wenxing hanyalah tamparan di wajah keluarga Wei. Kamu mengatakan bahwa tetua agung juga hadir di tempat kejadian, dan benar-benar dikalahkan oleh pemuda itu dalam satu gerakan tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, ekspresi Wei Xiangyang sedikit berubah dan dia bertanya dengan cepat. Benar sekali. Lagi pula, Patriark, pria itu memiliki tingkat kultivasi seniman bela diri tingkat 7. Tiba-tiba, seorang pemuda yang hadir di bawah berkata dengan cepat. Master bela diri tingkat 7. Mendengar ini, wajah Wei Bin berubah sangat jelek. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Wei Xiangyang melakukannya dengan sengaja, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Setelah Wei Donglai mendengar bahwa pria itu adalah seniman bela diri tingkat 7, ekspresinya menjadi sedikit malu. Tingkat kultivasinya hanya seniman bela diri tingkat 7, dan itu semua karena ramuan Wei Hong. Setelah mendengar bahwa pria itu adalah seniman bela diri tingkat 7, Wei Donglai adalah orang pertama yang mundur.
Setelah memikirkannya, Wei Donglai tidak punya pilihan selain berkata, untuk masalah ini, aku akan bertanya kepada Tetua Agung setelah dia kembali. Sebagai kepala keluarga, Wei Donglai tentu harus berhati-hati tentang segalanya. Kau tahu, seorang seniman bela diri kelas 7 akan lebih menakutkan jika dia tidak memiliki panggung belakang. Pada saat ini, Wei Bin hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit. Tidak ada yang bisa memaksanya. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya selangkah demi selangkah. Memikirkan hal ini, Wei Bin membungkuk sedikit dan meminta seseorang untuk menggendong Wei Wenxing pergi. Wei Bin siap untuk menguburnya terlebih dahulu. Setelah Wei Bin pergi, para tetua lainnya juga pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, hanya Wei Donglai yang tersisa di seluruh aula. Pada saat ini, dia juga menunjukkan jejak ramuan. Siapa yang ingin berurusan dengan keluarga Wei? Pada saat ini, Wei Xiangyang kembali, dan melihat Wei Xiangyang, Wei Donglai dengan cepat bertanya Xiangyang, apa yang terjadi? Wei Xiangyang memikirkannya dan akhirnya tidak memberitahu Wei Donglai kebenarannya. Dia hanya menjelaskan situasinya. Meskipun dia tahu bahwa Wei Donglai pasti akan menyalahkannya di masa depan, demi keluarga Wei, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Wei Donglai yang malang, setelah mendengar kata-kata Wei Xiangyang, menjadi semakin bingung. Akhirnya, Wei Xiangyang bertanya Tuan, apa yang akan Anda lakukan mengenai masalah ini? Apa yang bisa kita lakukan kau tahu? Dia adalah seniman bela diri tingkat 7. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa pergi dan meminta maaf. Wei Donglai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu berbicara. Setelah mendengar perkataan Wei Donglai, Wei Xiangyang menghela napas lega. Wei Donglai memang berpikir seperti ini. Namun, keduanya tidak tahu bahwa saat ini, di kediaman Wei Bin, pemandangannya benar-benar berbeda. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Lagi pula, orang yang menyakiti putraku harus mati. Paling buruk, aku bisa pergi ke sekte Tiannya dan meminta bantuan Wei Hong. Wei Bin saat ini sedang duduk di halaman, menatap putranya di tanah, dan berkata sambil menggertakkan giginya. Karena dia tahu bahwa keluarga Wei kita masih bertindak, dia pasti punya niat buruk. Lagi pula, air yang jauh tidak bisa menghilangkan dahaga. Kurasa kita harus memikirkan cara lain. Pada saat ini, seorang pria lain yang duduk di samping berbicara untuk membujuk. Benar sekali, kita masih perlu memikirkan masalah ini dengan saksama dan tidak panik. Pria parubaya gemuk lainnya mengangguk saat ini. Wei Bin, jangan khawatir. Karena dia berani membasmi keponakan kita tidak akan membiarkannya pergi. Namun, kita juga harus berpikir jangka panjang. Masalah ini masih tergantung pada pendapat kepala keluarga. Dua orang lainnya berkata serempak. Kelima orang ini adalah 5 tetua keluarga Wei. Mereka baru saja menjadi tetua keluarga Wei. Dapat dikatakan bahwa mereka semua telah mencapai kemajuan setelah menerima ramuan Wei Hong. Oleh karena itu, Wei Hong dapat dikatakan telah memberikan bantuan besar kepada mereka. Jika mereka tahu bahwa orang yang akan mereka hadapi adalah Wei Hong, entah apa yang akan mereka pikirkan. Wei Bin mengangguk sedikit saat ini, tetapi jelas bahwa dia tampak sedikit lelah, atau dia telah kehilangan energinya. Jelas, Wei Bin tidak dapat memikirkan cara apapun untuk membalaskan dendam putranya. Pada saat ini, mata pria parubaya yang gemuk itu tiba-tiba berbinar dan dia berkata, Wei Bin, jangan khawatir. Mungkin ada cara untuk menangani masalah ini. Kuncinya sekarang adalah apa yang dipikirkan kepala keluarga. Saat Wei Bin hendak bertanya, seorang murid dari keluarga Wei tiba-tiba berlari menghampiri, melihat ke arah mereka, dan berkata dengan hormat para tetua, Tuan memiliki masalah yang mendesak, silakan segera pergi ke aula utama. Baiklah, aku mengerti. Kau turunlah dulu. Wei Bin hendak mendengarkan pendapat tetua kedua ketika dia tiba-tiba disela. Dia merasa sedikit tidak senang. Saat ini, Wei Bin hanya punya dendam di benaknya. Dia bahkan siap mengabaikan perintah kepala keluarga untuk sementara waktu. Pria setengah baya yang gemuk itu adalah tetua kedua dari keluarga Wei, Wei Yuan. Pada saat ini, Wei Yuan merasa bahwa semangat Wei Bin sedang tidak baik, jadi dia melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada murid itu untuk pergi terlebih dahulu, lalu menatap Wei Bin dan berkata jika tebakanku benar, kepala keluarga harus memilih untuk menyelesaikan situasi ini dengan damai. Setelah mendengar perkataan Wei Yuan, wajah Wei Bin menjadi pucat, dan pada saat ini, wajahnya sedikit garang jika kepala keluarga setuju, maka aku akan pergi mencari anak itu sendiri, dan aku ingin mati bersamanya. Kenapa kau ingin mati bersamanya bahkan Wei Xiangyang bukanlah tandingannya?
Apa kau pikir kau bisa melakukannya melihat Wei Bin? Mata Wei Yuan menunjukkan sedikit amarah, dan dia memarahi dengan lembut. Tapi, apakah kematian Wen Qing sia-sia? Dia adalah putraku satu-satunya. Ekspresi Wei Bin menjadi sangat tertekan saat ini, dengan kemarahan di matanya, dan dia menggeram dengan suara rendah. Tentu saja tidak, dengarkan aku. Wei Yuan merendahkan suaranya dan berbicara cepat kepada Wei Bin. Setelah mendengar perkataan Wei Yuan, ekspresi Wei Bin berubah drastis, dan dia bertanya dengan sedikit khawatir, tetapi jika kita melakukan ini, kita mungkin menyinggung kepala keluarga. Bagaimana jika kepala keluarga menyalahkan kita? Sekarang, seluruh keluarga Wei sangat lemah. Apakah menurutmu kepala keluarga akan bersedia untuk tidak memanfaatkan kita lagi pula? Jika kamu ingin membalas dendam, ini adalah satu-satunya cara. Terlebih lagi, jika kita melakukannya bersama-sama, hukum tidak akan meminta pertanggungjawaban semua orang. Aku yakin kepala keluarga tidak akan menghukum kita terlalu banyak. Wei Yuan mendengus dingin dan melanjutkan. Setelah mendengar perkataan Wei Yuan, ekspresi Wei Bin berubah dan dia menjadi marah. Dia berbisik, baiklah, aku setuju denganmu. Ayo kita lakukan. Wei Yuan juga menunjukkan senyum saat ini, lalu berkata, baiklah, ayo cepat pergi. Aku pikir kepala keluarga pasti sudah menunggu dengan cemas. Setelah mengatakan itu, Wei Yuan langsung berjalan keluar, dan Wei Bin mengikutinya dari belakang. Entah mengapa, Wei Bin selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi dia begitu dibutakan oleh kebencian sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Selama dia bisa membasmi musuh yang membasmi putranya, Wei Bin tidak peduli dengan hal lain. Ketika mereka tiba di aula utama, Wei Bin menemukan bahwa selain Wei Donglai dan Wei Xiangyang, Wei Peng juga ada di sana. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang yang hadir adalah tiga orang hebat dari keluarga Wei, dan mereka semua hadir pada saat yang sama. Jelas, Wei Donglai ingin membicarakan sesuatu yang lebih penting. Wei Bin, kali ini, aku khawatir kamu akan mengalami sedikit ketidakadilan. Ketika Wei Bin baru saja melangkah masuk ke aula, dia mendengar kata-kata Wei Donglai, hatinya hancur. Tampaknya tebakan Wei Yuan benar. Tuan, apa maksudmu? Namun, meskipun Wei Bin memahaminya dalam hatinya, dia masih berpura-pura bodoh dan bertanya. Aku tahu semua yang terjadi. Meskipun Wen Qing ceroboh, pria itu seharusnya tidak membasmi Wen Qing. Namun, jika kita semua maju, aku khawatir kita mungkin tidak akan bisa menang. Jadi demi keluarga Wei, aku harus merepotkanmu untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku akan membalas dendam Wen Qing di masa depan. Melihat Wei Bin, ekspresi Wei Donglai tidak terlalu bagus, tetapi dia mengatakannya dengan tenang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Donglai, hati Wei Bin menjadi dingin, tetapi dia menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata, kepala keluarga dalam keadaan yang serius. Semuanya untuk keluarga Wei. Kita hanya bisa menyalahkan Wen Qing atas nasib buruknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Bin, Wei Donglai juga merasa sedikit malu. Pada saat yang sama, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan menebusnya dengan cara lain di masa depan. Kemudian, Wei Donglai berkata, seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya. Jadi kali ini, aku akan pergi ke penginapan bersama Wei Xiangyang dan Wei Lao untuk meminta maaf kepada pemuda itu, dan menyiapkan meja di keluarga Wei untuk mengundang pemuda itu datang untuk mengobrol. Setelah mendengar perkataan Wei Donglai, Wei Bin merasa mati rasa dan berhenti bicara. Namun, sekilas sarkasme melintas di mata Wei Yuan, tetapi itu hilang dalam sekejap. Wei Xiangyang dan Wei Peng mengangguk sedikit, dan setelah beberapa patah kata lagi, masalah itu selesai. Wei Donglai mengambil buku rahasia tingkat lokal dari paviliun seni bela dirinya, dan pada saat yang sama, dengan enggan mengeluarkan beberapa pil. Kemudian, ia berdiskusi dengan Wei Xiangyang dan Wei Peng meskipun benda-benda ini tidak ada apa-apanya, pil-pil ini dapat dikatakan sangat berharga. Saya percaya bahwa pemuda itu harus menyetujui solusinya. Melihat apa yang diambil Wei Donglai, Wei Xiangyang ingin tertawa. Tahukah Anda, benda-benda ini awalnya diberikan kepada keluarga oleh Wei Hong. Sekarang, Wei Donglai benar-benar mengambilnya untuk diberikan kepada Wei Hong. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rasanya agak ironis. Selama kita tulus, kurasa segalanya akan mudah. Lagi pula, pemuda itu hanya membasmi satu orang, dan aku khawatir dia tidak benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Wei kita. Lagi pula, sekte Tianya tidak akan tinggal diam. Wei Peng juga mengangguk sedikit dan berbicara. Begitu saja, mereka bertiga berjalan keluar dari rumah besar itu sambil berbincang-bincang.
Pada saat ini, di dalam rumah besar Wei, Wei Yuan menatap Wei Bin dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo cepat bersiap. Aku khawatir akan ada pertempuran yang sulit malam ini. Wei Bin juga memancarkan niat membasmi yang kuat saat ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk dan berjalan menuju halaman belakang. Sejak Wei Dong mengatakan ingin mencampur pil, Wei Bin telah memutuskan untuk mengikuti metode Wei Yuan. Di dalam penginapan, Wei Hong mengeluarkan manik ajaib itu lagi, dan yang mengejutkan Wei Hong adalah meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas situasi di dalam manik ajaib itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa manik ajaib itu bergetar hebat seolah-olah memiliki detak jantung. Terlebih lagi, ketika Wei Hong melepaskan butiran dantian sepenuhnya, apa yang diserap oleh manik ibel sebenarnya adalah yin qi dalam butiran dantian. Awalnya, ini adalah manik 5 elemen, tetapi mengapa manik ibel sekarang hanya menyerap yin qi? Wei Hong merasa bingung. Manik-manik dantian yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi manik-manik ibel itu, dan energi yin mengisinya, seolah-olah sedang memberinya makan. Yang lebih mengejutkan Wei Hong adalah bahwa manik-manik ibel itu bergetar hebat, seolah-olah telah menemukan sesuatu dan sangat bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ada anisme hidup di dalam manik ajaib ini? Wei Hong mengerutkan kening sambil berpikir, tetapi kemudian dia melupakan ide ini. Bagaimanapun, Wei Hong tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan di dalam manik ajaib itu. Tepat saat Wei Hong menyadarinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia meletakkan kembali manik ibel itu dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka bertiga akan datang ke sini pada saat yang sama. Tampaknya mereka siap untuk berdamai. Yang mereka lihat hanyalah Wei Donglai, Wei Xiangyang, dan Wei Peng yang sudah tiba di pintu penginapan. Ketika yang lain melihat bahwa mereka bertiga sudah tiba di waktu yang sama dan tidak ada energi bela diri di dalam diri mereka, atau bahkan niat membasmi, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya keluarga Wei akan menyerah. Wei Donglai sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain, tetapi melangkah masuk ke penginapan dan berkata kepada Wei Xiangyang sambil tersenyum, Xiangyang, tunjukkan jalan. Karena kita di sini untuk menyelesaikan masalah, kita harus cukup tulus. Wei Xiangyang juga sangat bingung saat ini. Dia tidak mengerti, jika Wei Hong muncul dan kepala keluarga melihatnya, bagaimana rencana selanjutnya akan terjadi. Namun, ketika Wei Xiangyang datang ke pintu Wei Hong dan mengetuk pintu, dia melihat seorang pemuda yang gemuk dan kuat keluar. Tiba-tiba, Wei Xiangyang tercengang. Pada saat ini, pemuda yang gemuk dan kuat itu menunjukkan seringai di wajahnya dan berkata dengan ringan, apakah kamu dari keluarga Wei masih berencana untuk melanjutkan kompetisi? Melihat anak laki-laki gemuk dan kuat yang sama sekali asing di depannya, bahkan suaranya sangat kasar, Wei Xiangyang tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat anak laki-laki gemuk dan kuat itu mengenakan topi bambu. Namun, Wei Donglai secara alami melihat penampilannya dengan jelas. Tuan, Anda salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf. Wei Donglai sangat rendah hati saat ini. Bahkan saat berbicara, ia menyerahkan barang-barang yang telah disiapkannya langsung kepada Wei Hong. Haha, kamu ingin menggunakan sampah seperti ini sebagai hadiah permintaan maaf. Wei Hong hanya menunjukkan sedikit seringai saat ini, dan dia membuang buku rahasia dan ramuan itu tanpa melihatnya. Orang pertama yang tidak tahan adalah Wei Peng. Saat ini, wajah Wei Peng juga sangat marah. Dia berteriak dingin, anak kecil, kamu sangat sombong. Apakah kamu benar-benar ingin menindas keluarga Wei-ku? Saat dia berbicara, Wei Peng menyerang dengan cepat karena marah, dan Wei Donglai ingin menghentikannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Pada saat yang sama, dia memiliki rencana dalam pikirannya, jadi dia meminta Wei Peng untuk menguji kekuatan orang di depannya. Jika kekuatannya tidak terlalu kuat, maka mereka akan bekerja sama untuk menangkapnya. Namun, ekspresi wajah Wei Donglai menjadi kusam. Ia hanya melihat bahwa serangan penuh Wei Peng dengan mudah dipatahkan oleh Wei Hong. Terlebih lagi, sebelum Wei Peng sempat bereaksi, ia dipukul di bagian perut oleh Wei Hong, lalu ditendang. Pada saat yang sama, Wei Hong memancarkan aura pembasmi yang kuat saat ini, yang membuat wajah Wei Donglai berubah drastis. Tuan, berhenti, berhenti, ini benar-benar salah paham. Salah paham, Wei Donglai benar-benar takut saat ini. Bahkan baginya, agak sulit untuk mengalahkan Wei Peng dengan mudah. Karena itu, dia bahkan lebih takut pada Wei Hong. Apa kau tidak ingin bertarung lagi? Ekspresi Wei Hong masih sedingin biasanya, dan dia berkata dengan tenang. Tuan muda, kami di sini untuk meminta maaf. Jika Anda tidak menyukai barang-barang ini, Anda dapat kembali bersama saya.
Apapun yang dimiliki keluarga Wei saya dapat diambil oleh Anda jika Anda menyukainya. Wei Donglai menggertakkan giginya dan berbicara langsung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Donglai, Wei Hong mengangguk sedikit. Tampaknya Wei Donglai memiliki keberanian. Oleh karena itu, Wei Hong tidak akan menanyainya secara langsung dan berkata langsung dalam hal ini, pimpin jalannya. Awalnya, Wei Donglai datang ke sini untuk mengundang bocah gendut di depannya ke rumah Wei untuk makan malam, tetapi melihat Wei Hong setuju begitu saja, Wei Donglai tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kebingungan, dan bertanya apakah kamu tidak takut aku akan memasang jebakan. Melihat Wei Donglai, Wei Hong tertawa terbahak-bahak bahkan jika kamu memasang jebakan, mengapa aku harus takut? Meskipun wajah Wei Donglai tampak jelek saat ini, dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan memang benar. Dengan kekuatan Wei Hong, bahkan jika dia memasang jebakan, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menahan bocah gendut itu di depannya. Silakan masuk. Wei Donglai menahan amarahnya dan memimpin jalan bagi Wei Hong. Wei Xiangyang mengikuti di belakang dan bertanya langsung kepada Wei Hong melalui transmisi suara Wei Hong, apa yang sedang kamu lakukan? Tetua Agung, jangan cemas. Aku hanya ingin melihat seperti apa situasi keluarga Wei saat ini. Sudut mulut Wei Hong berkedut, dan dia berbicara kepada Wei Xiangyang. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Wei Xiangyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat ini, dia hanya bisa berharap Wei Bin dan yang lainnya tidak punya ide apa-apa, kalau tidak, keluarga Wei mungkin akan menghadapi babak baru perombakan lagi. Setelah Wei Donglai dan yang lainnya meninggalkan penginapan, semua orang mulai berbicara dengan cepat. Semua orang mengerti bahwa kali ini, keluarga Wei dalam masalah dan ditampar di wajah. Memikirkan hal ini, mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, keluarga Wei terlalu sombong selama ini. Setelah Wei Hong tiba di rumah utama, dia tidak menemukan seorang pun dari keluarga Wei di kota Songlin. Jelas, orang-orang itu seharusnya tinggal di keluarga Ye. Selain itu, Wei Hong memperkirakan bahwa beberapa keluarga utama seharusnya agak tidak bersahabat dengan garis keturunan kota Songlin. Mereka berjalan lurus melewati gerbang, dan kemudian Wei Donglai memimpin jalan. Wei Hong, yang mengikuti dari belakang, sama sekali tidak terburu-buru. Pada saat ini, dia menghentikan Wei Donglai dan terkekeh, baru saja, itu hanya lelucon. Lagi pula, keluarga Wei Mu sangat rendah hati. Lagi pula, aku benar-benar tidak peduli dengan harta keluarga Wei Mu. Wei Donglai tidak bisa berbuat apa-apa saat mendengar nada bicara Wei Hong yang agak arogan. Terlebih lagi, perkataan Wei Hong membuatnya berpikir bahwa Wei Hong di depannya seharusnya adalah murid dari sekte besar di negara lain, jadi Wei Donglai harus menelan amarahnya. Pada saat ini, Wei Bin berjalan cepat dan menatap pria gemuk di depannya, pembasmi yang membasmi putranya. Mata Wei Bin dipenuhi amarah, tetapi dia kembali tenang dalam sekejap mata. Melalui transmisi suara Wei Xiangyang, Wei Hong sudah tahu bahwa pria di depannya adalah tetua ke-6. Tuan, semuanya sudah siap. Wei Bin tidak lagi menatap Wei Hong, tetapi berbicara cepat kepada Wei Donglai. Baiklah, aku mengerti. Wei Donglai melambaikan tangannya sedikit, membiarkan Wei Bin pergi terlebih dahulu, lalu berkata kepada Wei Hong adik kecil, aku benar-benar salah paham padamu tadi. Kali ini, kami, keluarga Wei, telah menjadikanmu teman kami. Ayo pergi, anggur dan makanannya sudah siap. Setelah mendengar perkataan Wei Donglai, Wei Hong tidak menolak dan langsung mengikutinya ke aula keluarga Wei. Saat ini, kelima tetua sudah duduk di aula keluarga Wei, dan seluruh aula dipenuhi dengan sedikit niat membasmi. Wei Hong mengerutkan kening, lalu mencibir dalam hatinya. Dia ingin melihat formasi seperti apa yang telah disiapkan para tetua ini dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pada saat ini, Wei Yuan dan yang lainnya segera berdiri, menatap Wei Donglai dan membungkuk dengan hormat. Adik kecil, silakan duduk dulu. Wei Donglai tidak duduk di kursi utama, tetapi mempersilakan Wei Hong duduk di sana, yang menunjukkan rasa hormatnya kepada Wei Hong. Kemudian, Wei Donglai bertepuk tangan dan memerintahkan orang-orang untuk menyajikan hidangan. Wei Xiangyang telah memperkenalkan semua orang yang seharusnya ia perkenalkan kepada Wei Hong. Ia melihat bahwa pria gemuk di depannya adalah tetua kedua, dan ia juga melihat orang-orang lainnya. Namun Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli bagaimana ia memandang orang-orang ini, mereka bukanlah orang biasa. Kekuatan jiwa Wei Hong sangat tajam, jadi dia secara alami melihat bahwa setiap orang ini memiliki niat untuk membasmi saat ini. Sayangnya, kecuali Wei Hong, Wei Donglai,
Wei Xiangyang dan Wei Peng sama sekali tidak menyadarinya. Melihat mereka, Wei Hong menunjukkan sedikit keraguan. Mungkinkah mereka begitu berani hingga bertindak gegabah tanpa persetujuan sang patriark? Wei Hong berpikir dalam hati. Sementara Wei Hong berpikir, semua makanan di atas meja telah disajikan. Melihat makanan itu, Wei Donglai tertawa dan berkata, "Kakak, kemarilah. Ini adalah hidangan yang dibuat oleh koki terbaik di Wucheng. Silakan cicipi." Saat berbicara, Wei Donglai juga mengambil sumpitnya terlebih dahulu. Saat Wei Hong hendak makan, dia melihat ekspresi Wei Bin dan Wei Yuan di meja makan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, tetapi ekspresi wajahnya tetap tidak berubah dan dia segera mengambil sumpitnya. Pada saat ini, Wei Donglai mengangkat gelasnya, menatap Wei Hong dan berkata, "Adik kecil, kali ini keluarga Wei kita yang salah. Aku minta maaf padamu. Di masa depan, jika kamu membutuhkan tempat dari keluarga Wei ku, aku, Wei Donglai, pasti tidak akan menolak." Menurut pendapat Wei Donglai, Wei Hong mungkin mencari masalah hanya untuk menegakkan kekuasaannya. Karena dia ingin menegakkan kekuasaannya, Wei Donglai akan menuruti keinginannya. Bagaimanapun, keluarga Wei akan tetap menjadi satu-satunya keluarga yang dominan di seluruh Wucheng di masa depan, jadi tidak perlu terlalu mempermasalahkan masalah ini. Setelah minum beberapa teguk, Wei Bin tiba-tiba berdiri. Melihat Wei Bin berdiri, Wei Donglai diam-diam berteriak, "Wei Bin, apa yang ingin kau lakukan? Duduklah." "Haha, Patriark, aku hanya ingin bersulang untuk adik muda ini. Aku tidak punya niat lain. Jangan gugup." Tanpa diduga, Wei Bin tersenyum tipis, sama sekali tidak menganggap serius Wei Donglai. Sebaliknya, dia mengambil gelas anggur dan berjalan menuju Wei Hong. Melihat Wei Bin seperti ini, Wei Donglai tidak terlalu memikirkannya, tetapi hanya berpikir bahwa Wei Bin sangat sedih karena kehilangan putranya, jadi dia kehilangan ketenangannya. Namun, Wei Hong mencibir dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia terkejut. Orang-orang ini terlalu berani. "Adik kecil, kemarilah, aku akan bersulang untukmu. Terima kasih karena telah begitu berani dan membasmi anakku, sehingga dia tidak akan menyakiti orang lain di masa depan." Wei Bin tersenyum saat ini. Dia menatap Wei Hong dan berkata sambil tersenyum, "Haha, sama-sama. Kalau kamu punya anak nanti, aku akan dengan senang hati mendidiknya untuk menghadapi bencana seperti ini." Wei Hong tertawa keras dan berkata, sambil mendengus dalam hati, "Karena ini latihan, mari kita lihat siapa yang bisa berakting paling baik." Setelah mendengar perkataan Wei Hong, sudut mata orang-orang yang hadir sedikit berkedut. Wei Hong ini benar-benar kejam. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Wei Hong ingin memusnahkan seluruh keluarga Wei sejak awal. Oleh karena itu, setelah mendengar ini, ekspresi Wei Bin menjadi sangat muram. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan langsung menyerang Wei Hong dengan pukulan. Wah, Wei Hong melayangkan pukulan ke arahnya, tetapi terdorong mundur beberapa langkah. Raut wajahnya tampak muram. Ia menatap Wei Donglai dan berteriak, apakah ini jebakan yang dibuat keluarga Wei mu untukku?" Wajah Wei Donglai juga berubah drastis. Dia menatap Wei Bin dan berteriak, "Wei Bin, hentikan di situ. Apa kau gila?" Setelah mengatakan itu, Wei Donglai langsung berteriak pada Wei Yuan, bawa Wei Bin pergi. Kemudian Wei Donglai tersenyum pada Wei Hong dan berkata, "Adik kecil, ini salah paham, salah paham." Namun, saat melihat Wei Donglai, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah Wei Donglai masih tidak menyadari perubahannya Wei Xiangyang, yang sedang duduk, merasakan ada yang tidak beres? Dia melihat Wei Yuan tidak bergerak sama sekali, dan ada ekspresi mengejek di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Biasanya, Wei Yuan dan yang lainnya berselisih denganku, tetapi mereka juga tahu batas mereka. Hari ini, mereka benar-benar tidak mematuhi perintah patriark. Apa yang ingin mereka lakukan? Wei Xiangyang menatap Wei Yuan di sisi yang berlawanan dan bertanya dengan bingung. "Wei Yuan, kau mendengarku? Kenapa kau masih berdiri di sana?" Wei Donglai tampaknya tidak menyadari ada yang salah. Ia kembali membanting meja dan berteriak pada Wei Yuan yang berdiri di sampingnya. "Tuan, saya khawatir saya tidak bisa mendengarkan Anda kali ini. Orang di depan kita telah membasmi putra tetua ke-6. Jika kita tidak mencari keadilan untuknya, yang lain tidak akan menerimanya." Wei Yuan berdiri saat ini, dengan sedikit amarah di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah. "Apa katamu?" Wei Donglai tiba-tiba berdiri dan menatap Wei Yuan seolah-olah dia orang asing. Dia jelas tidak menyangka bahwa Wei Yuan di depannya akan berani menentang perintahnya. Pada saat ini, Wei Yuan menatap wajah Wei Donglai yang marah,
tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, jangan marah. Saya melakukan ini demi seluruh keluarga Wei." "Apa kalian juga ingin mendengarkan kata-kata Wei Yuan?" Wei Donglai tidak lagi memperhatikan Wei Yuan, tetapi menatap ketiga orang lainnya. Ketiga orang itu tidak berani menatap Wei Donglai, tetapi jelas bahwa ekspresi mereka saat ini mengkhianati apa yang mereka pikirkan. "Bagus, sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka akan menggunakan ramuan itu untuk membudidayakan sekelompok serigala yang tidak tahu berterima kasih." Wei Donglai benar-benar marah saat ini, dan berteriak dengan marah, "Wei Xiangyang, Wei Lao, kalahkan mereka untukku." Sebenarnya, Wei Dong tidak perlu mengatakan apa-apa. Wei Peng dan Wei Xiangyang, yang sedang duduk, sudah marah. Mereka melompat dan menyerang Wei Yuan. Namun, ketika mereka menggunakan seni bela diri mereka, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka benar-benar tercengang. Bersambung. Wei Peng dan Wei Xiangyang tercengang. Mereka jatuh ke tanah bahkan sebelum sempat menyerang. Perubahan mendadak itu juga membuat wajah Wei Donglai berubah drastis, tetapi Wei Yuan tertawa terbahak-bahak, "Tuan, maafkan saya baru saja menaruh bubuk Yuan yang di makanan dan anggur Anda. Demi kebaikan keluarga kita, saya hanya bisa melakukan ini." Yuan Yang San. Setelah mendengar perkataan Wei Yuan, Wei Peng dan Wei Xiangyang yang sedang berbaring di tanah, menunjukkan sedikit kemarahan di wajah mereka dan menatap Wei Yuan dengan muram. Pada saat ini, Wei Donglai juga meraung dengan suara rendah, "Beraninya kau mengkhianati keluarga Wei." Bubuk Yuan yang tidak berasa dan tidak berwarna, dan bahkan tidak beracun bagi orang biasa. Seniman bela diri tidak akan merasakan efek aneh apapun setelah meminumnya. Namun, jika seseorang menggunakan energi bela diri, bubuk Yuan yang akan menjadi sangat beracun. Jika tidak ada penawarnya, sirkulasi energi bela diri yang parah bahkan dapat menghancurkan Dantian. Namun, bubuk Yuan yang juga merupakan barang yang sangat langka di seluruh wilayah Yankuan. Bagaimana Wei Yuan bisa memilikinya? Melihat ekspresi marah Wei Donglai saat ini, wajah Wei Yuan tetap tidak berubah, dan dia tersenyum dan berkata, "Tuan, kapan saya mengatakan ingin mengkhianati keluarga Wei?" Wei Donglai menahan amarahnya saat ini, namun, dia tidak berani menggunakan energi bela dirinya. Pada saat ini, Wei Yuan hanya bertepuk tangan pelan, dan beberapa pemuda masuk dan menyingkirkan meja anggur. Wei Hong berdiri di samping tetapi tidak berbicara. Dia dapat melihat bahwa para pemuda ini benar-benar terganggu. Wajah Wei Bin menunjukkan sedikit kepanikan. Dia menatap Wei Yuan dan berkata dengan suara putus asa, "Wei Yuan, kita sepakat di awal bahwa kita hanya akan memaksa kepala keluarga untuk mengambil tindakan. Mengapa kamu meracuninya? Apa yang ingin kamu lakukan?" Wei Yuan tertawa. "Wei Bin, apakah menurutmu jika kita mendengarkan perkataan kepala keluarga dengan jujur, dia akan membiarkan kita pergi? Kamu terlalu naif. Lalu apa yang sedang kamu lakukan?" Wei Bin merasakan firasat buruk di hatinya dan bertanya lagi. Hal ini juga yang membuat Wei Hong bingung saat ini. Wei Peng dan Wei Xiangyang yang sedang berbaring di tanah tidak berbicara, tetapi malah menatap Wei Yuan dengan marah. Bahkan tiga tetua lainnya pun menatap Wei Yuan, jelas ingin melihat apa yang akan dilakukan Wei Yuan. "Karena kepala keluarga sudah tidak peduli lagi dengan kita, maka kita tinggal menunjuk kepala keluarga yang baru," kata Wei Yuan enteng. "Apa kau bercanda? Jika ketiga kepala keluarga itu disingkirkan, kekuatan keluarga Wei kita akan sangat melemah. Bagaimana mungkin keluarga Kuang dan keluarga Su melewatkan kesempatan ini?" Meskipun Wei Bin dibutakan oleh amarah, dia tidak bodoh dan berkata dengan keras. "Haha, begitukah?" Wei Yuan tertawa terbahak-bahak saat ini, tidak lagi menyembunyikan kultivasinya. Pada saat ini, aura Wei Yuan langsung mencapai tingkat ke-7 seniman bela diri, bahkan sedikit lebih tinggi dari kultivasi Wei Donglai. "Seniman bela diri tingkat 7, siapa kamu? Kamu jelas bukan anggota keluarga Wei Ku." Wei Donglai tampaknya mengerti sesuatu saat ini, menunjuk ke arah Wei Yuan dan berkata dengan keras. "Siapa bilang tidak?" Mulut Wei Yuan menunjukkan sedikit sarkasme. Dengan sedikit cahaya hijau di matanya, dia berkata dengan ringan. Pada saat ini, Wei Yuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung berkata, "Wei Bin, musuh yang membasmi putramu ada tepat di depanmu, mengapa kamu tidak melakukannya?" Pada titik ini, tidak ada jalan kembali, jadi Wei Bin menggertakkan giginya dan langsung menyerbu ke arah Wei Hong, telapak tangan kanannya mengeluarkan api, dan ekspresi ganas melintas di wajahnya. Dia sepertinya telah melihat Wei Hong terbasmi sepenuhnya olehnya, dan kecepatannya meningkat lagi. Wah, Wei Hong menunjukkan seringai saat ini, menatap Wei Bin yang ada di depannya dalam sekejap mata, dan mematahkan semua serangannya dengan satu pukulan.
Di bawah tatapan Wei Bin yang sedikit terkejut, tinju Wei Hong mengenai tubuh Wei Bin, menyebabkan Wei Bin memuntahkan darah dan terbang menjauh. Namun, Wei Bin tampaknya telah menemukan sesuatu. Di tengah udara, ia berbalik dan berdiri dengan mantap. Pada saat yang sama, ia menatap Wei Hong dan berkata dengan nada mengejek, "Nak, coba kulihat berapa kali kau dapat menggunakan energi bela dirimu. Membasmimu sudah cukup." Wei Hong mendengus dingin, menatap Wei Bin yang sedang berlari mendekat, tatapan mengejek melintas di matanya. Xie Tian langsung menggenggam pedang di tangannya, dan cahaya pedang besar langsung menyelimuti Wei Bin. Ekspresi Wei Bin berubah drastis saat ini. Ia ingin menghindar, tetapi ia menyadari bahwa ia telah dikunci dan tidak ada kesempatan baginya untuk menghindar. Sebelum Wei Bin sempat bereaksi, ia telah terpotong menjadi dua oleh pisau Wei Hong. Wei Xiangyang, yang sedang berbaring miring, menatap Wei Hong dan menghela napas lega. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa pentingnya bagi Wei Hong untuk menyembunyikan identitasnya. Selama ini, dia hanya berpikir bahwa orang-orang ini sedikit egois, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan menumbangkan keluarga Wei. Bagaimana ini mungkin? Wei Yuan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas tidak percaya bahwa Wei Bin terbasmi hanya dengan satu pedang. "Kamu tidak diracuni?" Wei Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan menunjuk ke arah Wei Hong dan berkata dengan keras. "Sepertinya kamu tidak sebodoh itu." Wei Hong tersenyum tipis, dan saat ini dia akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Setelah melihat bahwa itu adalah Wei Hong, Wei Donglai dan Wei Peng juga menunjukkan sedikit ketidakpercayaan, dan kemudian, secercah kegembiraan melintas di mata mereka. "Wei Hong, ternyata kamu." Wei Yuan terkejut melihat bocah gendut di depannya tiba-tiba berubah menjadi Wei Hong, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. "Ya, ini aku. Aku sangat penasaran sekarang, siapa yang ada di belakangmu? Katakan padaku, dan aku akan memberimu kematian cepat." Wajah Wei Hong masih dingin. Dia dengan cepat berjalan di depan Wei Yuan dan bertanya dengan suara dingin. Kekuatan jiwa Wei Hong kini langsung menyelimuti tubuh Wei Yuan. Tanpa diduga, ia menemukan bahwa Wei Yuan di depannya tidak dirasuki oleh siapapun. Artinya, kekuatan Wei Yuan saat ini benar-benar telah menembus batas. Namun, bagaimana ini mungkin? Wajah Wei Yuan saat ini sangat ganas, dan tatapan tajam melintas di matanya. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkanku? Jenius muda, jika aku membasmimu hari ini, aku bertanya-tanya apakah aku akan menjadi musuh publik seluruh negara Wuji." Mendengar perkataan Wei Yuan, Wei Hong sedikit mengernyit. Saat itu, dia melihat Wei Yuan memegang pisau besar di tangannya dan menebaskannya langsung ke Wei Hong. Cahaya pisau yang ganas itu langsung membelah lantai aula menjadi dua. Saat itu, Wei Hong salah langkah dan langsung menghindari serangan Wei Bin. Pada saat yang sama, dia menutupi tiga orang yang tersisa dengan pisau dan langsung mencekik mereka. Kemudian Wei Hong, dengan momentum yang hebat, memaksa Wei Yuan keluar dari aula. Keributan hebat itu langsung membuat semua orang di keluarga Wei khawatir. Ketika anggota keluarga Wei melihat bahwa Wei Yuan dan Wei Hong yang bertarung di udara, mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, ekspresi Wei Yuan sedikit berubah. Dia tahu bahwa misinya kali ini telah gagal. "Wah, kamu memang pintar, tapi apa menurutmu aku tidak punya cara untuk menghadapimu?" Wei Yuan menebas Wei Hong dengan pisau dan mengeluarkan raungan panjang. Kemudian, di area yang ditutupi oleh kekuatan jiwa Wei Hong, dia merasakan beberapa pria berpakaian hitam menyerbu langsung ke aula. "Tuan ada di aula, pergi dan selamatkan dia." Wei Hong berteriak keras kepada orang-orang di bawah, lalu menyerang Wei Yuan lagi. Orang-orang di bawah tercengang ketika mendengar kata-kata Wei Hong, lalu, meskipun mereka skeptis, mereka segera berlari menuju aula. Melihat situasi ini, Wei Hong merasa lega. Dia menatap Wei Yuan di depannya dan menebasnya dengan pisau berat. Setelah menebasnya, Wei Hong tidak berhenti, tetapi melangkah di depannya dan meninju wajahnya dengan tangan kirinya. Wah! Wei Yuan terkejut dan bereaksi dengan tergesa-gesa, lalu dipaksa mundur oleh Wei Hong. Setelah memaksanya mundur dengan satu gerakan, Wei Hong tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan menebas sosok terbangnya lagi. Tebasan penguasa. Wei Hong berteriak dingin, dan Xie Tian memancarkan cahaya menyilaukan yang langsung menyelimuti Wei Yuan. Wei Yuan menunjukkan sedikit kengerian di wajahnya dan ingin melawan, tetapi dia meremehkan kekuatan serangan Wei Hong. Engah! Wei Yuan begitu tertekan oleh Wei Hong saat ini hingga ia muntah darah. Pertarungan antara keduanya di level ini juga menyebabkan banyak rumah keluarga Wei hancur secara langsung. Terjadi kekacauan di bawah.
Wei Hong mengerti bahwa ia harus bertarung dengan cepat. Memikirkan hal ini, Wei Hong langsung mencengkeram Wei Yuan. Wei Yuan ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa. Dia terluka parah saat ini dan akan ditangkap oleh Wei Hong dalam sekejap mata. Wei Yuan menggertakkan giginya dan dengan gila-gilaan mengalirkan energi bela dirinya. Saat dia memuntahkan seteguk darah, meskipun warna Wei Yuan menjadi sangat pucat, dia berhasil menghindari serangan Wei Hong. Melarikan diri. Pada saat ini, Wei Yuan tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, yaitu melarikan diri. Dia ingin melarikan diri terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Wei Yuan menggertakkan giginya, dan dengan gila membakar energi bela diri di tubuhnya. Seperti anak panah yang panjang, dia dengan cepat berlari menuju kejauhan. Aku hanya takut kau tidak akan bisa melarikan diri. Wei Hong mencibir dalam hatinya saat ini dan bergumam. Melihat Wei Yuan melarikan diri dengan cepat, Wei Hong mengikutinya perlahan. Keduanya berjalan satu di depan dan satu di belakang dan langsung meninggalkan keluarga Wei. Xiang Yang, apa yang terjadi pada saat ini? Di aula, Wei Donglai memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia menatap Wei Xiangyang di bawah dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Tuan, beginilah situasinya. Sambil menatap Wei Donglai, Wei Xiangyang menjelaskan situasinya secara singkat. Jangan pikirkan ini dulu, Patriark. Kekuatan Wei Yuan sebenarnya berada di level ke-7 seniman bela diri. Terlebih lagi, keluarga Wei Ku benar-benar menyembunyikan orang seperti itu, dan kami bahkan tidak mengetahuinya. Faktanya, Wei Hong benar. Kami memang terlalu percaya diri dan ceroboh. Wei Peng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit takut. Ya, dari golongan mana dia mungkinkah dia anggota sekte Minghuo? Wei Donglai juga sangat bingung saat ini, dan akhirnya bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Kemungkinan besar itu adalah sekte Minghuo. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Wei Hong kembali dan bertanya kepadanya tentang situasinya. Wei Peng mengangguk saat ini. Orang pembawa sial, kenapa Wei Hong ada di Wucheng? Bukankah dia sudah kembali ke sekte Tiannya? Wei Yuan berlari dengan panik, sambil mengumpat dalam hatinya. Semuanya hancur. Dia bisa dengan mudah menjadi kepala keluarga Wei, dan bahkan dengan dukungannya, dia bisa menguasai seluruh kerajaan Wuji. Tapi sekarang semuanya hancur. Engah. Wei Yuan kembali memuntahkan darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Menoleh ke arah Wei Hong yang masih mengikutinya, Wei Yuan tidak peduli dengan apapun dan berlari dengan liar. Bertahanlah sedikit lagi. Selama dia menemukannya, semuanya akan baik-baik saja. Wei Yuan menyemangati dirinya sendiri dan berlari sekuat tenaga menuju kejauhan, langsung keluar dari kota barat, sementara Wei Hong mengikutinya dari belakang dengan perlahan, dan pada saat yang sama, keraguan dalam hatinya menjadi semakin kuat. 10 mil jauhnya dari kota sebelah barat terdapat bukit yang terbakar paling terkenal. Mungkinkah itu benar-benar sisa-sisa sekte Minghuo? Meskipun Wei Hong memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya, dia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat ini. Oleh karena itu, Wei Hong langsung mengikutinya, tetapi kecepatannya melambat banyak. Dia bahkan menjadi ratusan meter jauhnya dari Wei Yuan dalam sekejap mata. Melihat kembali ke arah Wei Hong yang sosoknya hampir menghilang, mata Wei Yuan berbinar gembira, tetapi dia tidak berani berhenti. Sebaliknya, dia berlari cepat. Partikel dantian langsung dihamburkan oleh Wei Hong dan mengikuti Wei Yuan dari dekat, sementara Wei Hong berlari cepat di jalur pegunungan lainnya. Saat mereka hampir mencapai Burning Mist, cahaya bulan menjadi sangat gelap. Bulan yang terang di langit tersembunyi di balik kabut. Wei Hong merasakan energi negatif datang dari depan, tetapi tidak ada perubahan drastis. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Energi Yin saat ini adalah obat mujarab yang hebat bagiku, tetapi ada baiknya aku melihat siapa yang ada di belakang Wei Yuan. Wei Hong berjalan menuju Luan Fengang dengan ekspresi dingin. Gundukan pembakaran itu sangat menyeramkan. Suara burung yang agak melengking dapat terdengar dari setiap sudut, seolah-olah mereka sedang menceritakan seluruh kisah gundukan pembakaran itu. Ketika Wei Hong melihat bahwa Wei Yuan telah masuk, Wei Hong juga ikut masuk. Ada banyak sekali kerangka yang berserakan di tanah di seluruh gundukan Luan Fen. Di sini, banyak sekali mayat para kultivator pengembara yang dikuburkan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di gundukan Luan Fen pada dasarnya meninggal secara tiba-tiba atau tidak ada yang mengambil mayat mereka. Oleh karena itu, beberapa mayat dari Wucheng atau kota-kota sekitarnya langsung dibuang ke sini. Orang baik hati mungkin hanya memisahkan kuburan, sementara yang lain akan langsung dibuang ke sini. Sementara Wei Hong melihat sekeliling,
Wei Yuan dengan cepat berputar-putar di dalam dan benar-benar sampai di sisi lubang besar. Ada banyak mayat berserakan di sekitar lubang, dan mayat-mayat ini jelas baru saja dibasmi. Selain mayat-mayat ini, ada seorang lelaki tua yang duduk bersila di dalam lubang. Dia setara dengan lelaki tua yang akan mati. Namun, yang mengejutkan adalah rambutnya berwarna ungu. Pada saat ini, dia merasakan Wei Yuan datang ke sini, dan tanpa membuka matanya, dia bertanya dengan ringan, mengapa kamu datang dengan tangan kosong kali ini? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sangat perlu menyerap popularitas sekarang? Wei Yuan menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya saat ini, dan berkata dengan cepat, maaf, rencananya gagal, dan aku sedang diburu sekarang. Desir. Begitu Wei Yuan selesai berbicara, mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka, dan kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari sisinya, dan kekuatan ini meledak secara langsung. Aura dingin itu menyebabkan Wei Yuan, yang sudah terluka parah, mundur lagi dan memuntahkan darah. Orang tua itu menarik kembali momentumnya saat ini, menatap Wei Yuan, dengan sedikit amarah di wajahnya. Aku telah meningkatkan kultivasimu ke tingkat ke-7 seniman bela diri, dan bahkan dengan kekuatanmu saat ini, apa yang disebut kepala keluargamu mungkin tidak dapat membuatmu terkesan. Apa yang terjadi? Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Wei Yuan segera berkata, apakah kau ingat Wei Hong, si jenius dari negeri Wuji? Dia telah kembali, dan kali ini dia telah terungkap. Anak kecil yang mana Wei Hong? Orang tua itu sedikit mengernyit dan bertanya balik. Melihat Wei Yuan mengangguk, lelaki tua itu hendak mengatakan sesuatu ketika wajahnya berubah sangat muram dan dia berkata dengan suara dingin, benar saja, dia sangat terampil dan berani sehingga dia benar-benar mengejar ke sini. Wei Yuan tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi lelaki tua itu tiba-tiba melompat keluar dari lubang, melihat ke sudut yang tidak jauh, dan berkata dengan ringan, karena kamu sudah ada di sini, maka keluarlah. Wajah Wei Hong sangat muram saat ini, dan dia berjalan keluar dari sudut. Melihat Wei Hong, Wei Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu benar-benar mengejarku. Kamu mati hari ini, kamu mati. Wei Hong tidak menghiraukan raungan Wei Yuan, tetapi menatap lelaki tua di depannya. Pada saat yang sama, dia terkejut karena dia sebenarnya adalah seorang Wuzong tingkat 1. Wei Hong tidak menyangka bahwa meskipun kekuatannya saat ini cukup baik, dia masih akan merasa sulit untuk melawan ketika berhadapan dengan seorang prajurit tingkat Wuzong. Bagus. Di usia yang masih sangat muda, kau bisa menghadapi auraku tanpa mengubah ekspresimu. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius muda sepertimu akan muncul di negara kecil Wuji. Melihat Wei Hong di depannya, lelaki tua itu tidak bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi malah mulai berkomentar. Wei Hong berpikir cepat. Kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga dia bisa tahu bahwa lelaki tua di depannya terluka parah. Selain itu, dilihat dari nadanya, dia bukan dari negara Wuji. Karena itu, dia bertanya langsung, apakah kamu bukan dari Sekte Minghuo? Haha, apa itu Sekte Minghuo? Wah, aku tertarik padamu. Jadi, selama kau minum pil ini dan memujaku sebagai gurumu, aku akan mengampuni nyawamu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras. Mendengar perkataannya, Wei Hong diam-diam mencibir dalam hatinya, tetapi sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia bertanya, apa manfaat yang bisa aku dapatkan jika aku menjadi muridmu? Jika kau menjadi muridku, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan, termasuk buku rahasia, keterampilan, dan ramuan. Selain itu, orang tua itu menatap Wei Hong, dan tiba-tiba, dia menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata dengan cepat. Sudah waktunya. Wei Hong melihat bahwa lelaki tua itu telah mengendurkan kewaspadaannya, jadi dia bergerak tiba-tiba dan meninju lelaki tua itu pada saat yang sama. Saat Wei Hong melancarkan pukulan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tinju besar itu seperti gunung, semuanya terkonsentrasi pada satu titik. Tinju itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, bergesekan dengan udara. Api memenuhi udara, dan dalam sekejap mata, tinju itu mencapai di depan lelaki tua itu. Pengadilan kematian. Melihat Wei Hong benar-benar menipunya, jejak kemarahan muncul di wajahnya. Dia benar-benar ditipu oleh seorang junior. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu melihat tinju Wei Hong yang menyerang dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Dua pedang Ki ungu melesat keluar, yang benar-benar menghancurkan tinju Wei Hong. Cepat, sebelum Wei Hong sempat bereaksi sedetik kemudian, lelaki tua itu sudah berdiri di depan Wei Hong dan menamparnya langsung di wajah. Raut wajah Wei Hong sedikit berubah, tetapi reaksinya yang tergesa-gesa tidak cukup untuk melawan dan dia langsung ditampar. Dasar bocah kurang ajar,
kali ini kau akan mati. Wei Yuan yang berdiri di samping, melihat ekspresi puas di wajah lelaki tua itu setelah lelaki tua itu menjatuhkan Wei Hong, dan berkata keras dalam hatinya. Tidak ada lagi. Saat Wei Hong terbang mundur, dia berteriak dingin, dan Xie Tian di tangannya muncul langsung di tangan Wei Hong. Dia membidik Wei Yuan yang ingin menyerangnya. Wei Hong sekarang sepenuhnya menunjukkan niat pedang 4 titiknya. Saat itu ditampilkan, lapisan kabut mengelilingi Wei Hong, dan Wei Hong juga menebas lelaki tua itu dengan pisau. Hancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, Wei Hong mengayunkan pedangnya dan tepat saat dia hendak menebasnya, dia mengeluarkan teriakan dingin, dan 4 bagian dari niat pedangnya mengembun menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saat Wei Hong menebasnya, seluruh langit tampak terpotong-potong oleh pedang itu. Sinar pedang yang cepat, seperti sinar api, langsung menyelimuti lelaki tua itu. 4 titik niat pedang anak baik, aku tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Melihat Wei Hong benar-benar memahami 40% dari niat pedang, lelaki tua itu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan kemudian, niat membasmi muncul lagi. Melihat serangan Wei Hong, lelaki tua itu dengan lembut menarik tangannya, dan sepertinya lapisan dinding tembaga terbentuk, langsung menghalangi serangan Wei Hong. Wah, sinar pedang Wei Hong yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu menembus serangan lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu berteriak dingin, wah, aku meremehkanmu. Kau mampu menahan beberapa seranganku, tapi hanya itu saja. Begitu lelaki tua itu selesai bicara, dia berteriak dingin, hancurkan. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, dia mendorong pelan dengan kedua tangannya, dan dinding perunggu itu pun terdorong ke atas oleh lelaki tua itu. Cahaya pedang Wei Hong langsung hancur, dan dinding perunggu lelaki tua itu pun menghantam Wei Hong. Pergilah ke neraka, anak kecil. Orang tua itu berteriak dingin saat ini, dan membanting Wei Hong dengan keras. Selama dia memukulnya seperti ini, Wei Hong tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, kemudian, wajah orang tua itu berubah drastis. Wei Hong benar-benar menjatuhkan pedangnya dan menggunakan tinjunya untuk menangkap dinding tembaga yang tak terlihat itu. Wei Hong tampak masih memiliki kekuatan dan berteriak dingin, hancurkan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan yang keluar dari tinjunya benar-benar menghancurkan dinding tembaga yang tak terlihat itu secara langsung. Tanpa halangan dari dinding tembaga itu, Wei Hong dan lelaki tua itu saling bertabrakan dengan keras. Bagaimana ini mungkin kekuatanmu begitu kuat setelah beradu tinju dengan Wei Hong? Wei Hong tidak bergerak sama sekali, sementara lelaki tua itu langsung terlempar. Wei Hong sama sekali tidak peduli dengan keterkejutan lelaki tua itu, tetapi langsung mengikuti tangannya. Naga hijau itu berputar di sekelilingnya. Wei Hong langsung melakukan tinju naga hijau. Naga hijau yang muncul itu mengeluarkan raungan dan mencengkeram lelaki tua itu dengan kelima cakarnya. Ledakan. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah saat ini. Dalam tanggapannya yang tergesa-gesa, dia benar-benar terpesona oleh Wei Hong. Ekspresinya sangat suram. Dia mengisap dengan ringan dan memegang Wei Yuan langsung di tangannya. Wajah Wei Yuan berubah drastis saat ini, dan dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Kau tak berguna lagi, pergilah ke neraka. Pria tua itu meraung, niat membasmi memenuhi matanya, dan dia menghisap pria tua itu hingga bersih dengan tangannya. Dengan tarikan tangannya yang lembut, tubuh Wei Yuan hancur berkeping-keping. Ia menatap Wei Hong dengan tatapan dingin. Yang membuat ekspresi Wei Hong semakin berubah adalah tubuh lelaki tua itu tampak kering saat ini, tangannya menjadi panjang dan sempit, dan seluruh tubuhnya memancarkan sedikit rasa dingin. Dengan kekuatanmu sebagai seniman bela diri tingkat 7, kau bisa memaksaku sejauh ini. Kau punya cukup alasan untuk bangga pada dirimu sendiri. Suara yang agak dingin keluar dari mulut lelaki tua itu. Setelah dia selesai berbicara, tangannya dengan cepat membuat tanda-tanda rumit. Saat tanda tangannya bergerak semakin cepat, semua energi negatif di seluruh gundukan yang terbakar terkonsentrasi pada lelaki tua itu. Saat gerakan tangannya menjadi semakin cepat, Wei Hong menemukan bahwa manik kristal sebenarnya disulap langsung oleh lelaki tua itu. Pergilah ke neraka. Manik kristal itu didorong dengan lembut oleh lelaki tua itu dan ditekan langsung ke arah Wei Hong. Namun, ekspresi Wei menjadi sedikit aneh saat ini, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa bola kristal di cincin penyimpanannya berputar dengan cepat. Wei Hong mengeluarkan bola kristal itu tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi Wei Hong berubah drastis. Dia melihat bahwa bola kristal itu berada di luar kendali Wei Hong untuk pertama kalinya dan melayang ke atas. Ledakan. Saat bola itu melayang, serangan lelaki tua itu diserap sepenuhnya oleh bola kristal itu.
tidak menyisakan apapun. Setelah lelaki tua itu melihat bola Suicang, wajahnya berubah drastis. Mutiara Pluto itu sebenarnya bola Pluto. Orang tua itu berkata dengan suara putus asa, kemudian, raut wajahnya tampak sangat gembira. Dengan sedikit keserakahan di matanya, dia mengabaikan Wei Hong dan mengulurkan tangan untuk mengambil manik-manik yang Wei Hong sebut sebagai manik-manik ibel. Namun, yang membuat wajah lelaki tua itu sedikit berubah adalah manik ibel itu tampak memiliki roh dan benar-benar menghindar. Lalu, setelah beberapa saat, manik itu kembali langsung ke tangan Wei Hong. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap Wei Hong, tetapi mengungkapkan sedikit keinginan berikan padaku manik Pluto, dan mari kita hentikan masalah ini. Dasar bodoh. Wei Hong tertawa dingin kali ini, lalu meninjunya lagi, namun lelaki tua itu berhasil menghindarinya. Nak, aku akan mengatakannya lagi, berikan aku mutiara Pluto dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua itu tidak menyerang saat ini, tetapi menatap Wei Hong dengan sedikit amarah di wajahnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Biar aku tanya, apa itu mutiara Pluto? Wei Hong menarik tinjunya, tetapi sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan bingung. Itu tidak berguna bagimu, dan lagi pula, kau tidak menggunakan keterampilan Yin Yang. Berikan aku manik-manik itu dan kita akan berhenti di sini. Kata lelaki tua itu cepat, matanya sedikit berputar. Wei Hong mencibir dalam hatinya. Menurutnya, pria di depannya jelas-jelas berusaha menyembunyikan manik-manik itu. Memikirkan hal ini, Wei Hong terlalu malas untuk mengganggunya lagi. Dia bisa saja kembali dan bertanya kepada pemimpin sekte. Memikirkan hal ini, Wei Hong berteriak dengan dingin, kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Setelah selesai berbicara, Wei Hong melangkah ke depan lelaki tua itu dan mengepalkan kedua tangannya. Aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuh lelaki tua itu. Wei Hong telah mengetahui bahwa lelaki di depannya terluka parah, jadi dia memanfaatkan penyakitnya untuk membasminya. Tinju Yin San. Wajah lelaki tua itu juga sedikit berubah saat ini, dan momentumnya hilang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang seniman bela diri kelas 7. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya, dan benar-benar mengepalkan tinjunya, dengan rasa yin yang kuat, dan bertabrakan langsung dengan Wei Hong. Kedua lelaki itu sama sekali tidak menahan diri. Serangan mereka yang ganas menyebabkan seluruh area yang terbakar tertutup debu yang beterbangan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menang. Pada saat ini, lelaki tua itu sangat marah. Orang pembawa sial, kalau aku tidak terluka, bagaimana mungkin orang di depanku ini bisa menjadi lawanku? Pria tua itu meraung dalam hati, menatap Wei Hong, dengan sedikit niat membasmi di matanya. Hari ini, bahkan jika dia terluka lebih parah, dia harus mengambil mutiara Pluto. Pergilah ke neraka. Orang tua itu meraung, dan kekuatannya pulih kembali ke titik ekstrim. Dia menatap Wei Hong dan menekannya dengan keras seperti gunung. Namun, Wei Hong mencibir, dan memadatkan semua partikel dantian di tangannya, dan benar-benar menyerap sebagian besar kekuatan pukulan orang tua itu. Wah, orang tua itu, yang kekuatannya melemah, secara alami tidak sekuat Wei Hong, dan langsung terlempar oleh pukulan Wei Hong. Namun, Wei Hong tidak melewatkan kesempatan ini. Xie Tianfei ada di tangannya, dan 4 bagian dari niat pedang juga terkondensasi di dalamnya. Dia menebas orang tua itu dengan keras dengan pedangnya. Ledakan, ledakan, serangan Wei Hong lebih ganas dari sebelumnya, dan dia benar-benar menebas lelaki tua itu tanpa dia memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, lelaki tua itu marah karena dia diganggu oleh seorang junior seperti ini. Ah! Dengan suara gemuruh, rambut lelaki tua itu tiba-tiba berdiri tegak. Wei Hong mendapati bahwa rambut itu memancarkan sedikit cahaya ungu. Saat lelaki tua itu meraung, cahaya itu tiba-tiba melilit Wei Hong. Pada saat ini, tangan lelaki tua itu kembali membuat tanda, dan dia menebas Wei Hong dengan ganas. Menghadapi serangan lelaki tua itu, Wei Hong sama sekali tidak menghindar saat ini, dan tetap menyerang dengan ganas menggunakan pisau. Seiring berjalannya waktu, wajah lelaki tua itu semakin pucat, dan tanpa diduga dia mendapati bahwa Wei Hong menjadi semakin berani, yang membuat wajahnya tampak semakin jelek. Saat ini, dia sudah mempertimbangkan untuk mundur. Bagaimanapun, dia sudah tahu siapa orang ini. Masih ada waktu yang lama untuk datang, dan dia harus mendapatkan mutiara Pluto. Nak, tunggu saja aku. Aku akan membasmimu lain kali. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu memukul Wei Hong dengan keras, meninggalkan kata-kata yang kejam, dan bersiap untuk melarikan diri. Melihat lelaki tua itu ingin melarikan diri, mata Wei Hong berkilat mengejek. Dia telah menunggu saat ini.
Yang bisa mereka lihat hanyalah Wei Hong yang dengan gila-gilaan menyuntikkan energi bela diri ke Xie Tian. Pada saat yang sama, dia menebas dengan ganas dengan pedangnya. Pada saat tebasan itu, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kekuatan yang mengerikan, secara langsung menghalangi semua rute mundur lelaki tua itu. Engah, orang tua itu tidak dapat menahannya lagi saat ini. Ia memuntahkan seteguk darah dan langsung ditebas oleh Wei Hong saat ia melakukannya. Semangatnya semakin melemah, dan sama sekali tidak ada jejak kesombongannya sebelumnya. Namun, Wei Hong tidak berani ceroboh. Ia langsung menebasnya dengan pisau tanpa bertanya apapun. Wah, aku dari Sekte Yin Yang, beraninya kau membasmiku. Orang tua itu ketakutan saat melihat Wei Hong bertekad membasminya, lalu berteriak keras. Engah, Wei Hong tidak menghentikan pedangnya dan memotongnya menjadi dua bagian dengan satu tebasan. Karena dia sudah memulai, Wei Hong tentu saja tidak akan meninggalkan seorang pun yang selamat. Setelah memurnikan tubuh lelaki tua itu, Wei Hong menyimpan cincin penyimpanannya dan pergi dengan cepat. Sekte Yin Yang. Setelah mendengar kata-kata terakhir lelaki tua itu, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini. Karena itu, dia berhenti memikirkannya. Sebaliknya, dalam perjalanan, dia sekali lagi mengambil manik ajaib yang disebut lelaki tua itu sebagai mutiara Pluto di tangannya dan mengamatinya dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Nanti saja kita bicarakan. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan dan mempercepat langkahnya. Ketika Wei Hong tiba di rumah keluarga Wei, dia mendapati lampu sudah menyala. Di seluruh aula, hanya ada Wei Donglai, Wei Xiangyang, dan Wei Peng. Selain ketiga orang ini, tidak ada orang lain. Ketiga pria itu menunjukkan sedikit kelelahan di wajah mereka saat ini. Mereka lebih suka membasmi seseorang secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Mereka membasmi semua anggota keluarga dari 5 tetua Wei Yuan. Ketika mereka memikirkan apa yang terjadi hari ini, mereka masih merasa sedikit takut. Jika bukan karena Wei Hong, bahkan jika mereka bertiga baik-baik saja hari ini, mereka mungkin akan ditipu oleh Wei Yuan di masa depan. Mengira Wei Hong belum kembali, Wei Donglai menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya dan bertanya, apakah Wei Hong baik-baik saja? Itu seharusnya tidak terjadi. Dengan kekuatan Wei Hong saat ini, tidak banyak orang di seluruh negara Wuji yang bisa mengalahkannya. Meskipun Wei Peng khawatir dalam hatinya, dia tetap berbicara. Wei Donglai memikirkannya dan memang benar. Pada saat ini, Wei Hong melangkah maju. Melihat Wei Hong, mereka bertiga berdiri dengan cepat dan bertanya pada saat yang sama bagaimana. Wei Yuan sudah meninggal, dan insiden ini seharusnya dipicu oleh seorang kultivator biasa yang melewati kota Wu milikku. Dia telah kubasmi. Wei Hong menjelaskan insiden itu, tetapi tidak menyebutkan kekuatan sebenarnya dari kultivator biasa itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, mereka bertiga menghela napas lega. Karena semuanya baik-baik saja, mereka pun merasa lega. Wei Donglai bertanya, Wei Hong, mengapa kamu datang ke Wu Cheng lagi? Awalnya saya berencana untuk pergi mencari pengalaman dan ingin mengunjungi ayah dan keluarganya di kota Songlin, tetapi saya mengetahui bahwa mereka datang ke Wu Cheng, jadi saya datang ke sini. Namun, saya tidak menyangka akan melihat sisi sombong keluarga Wei kita. Itu benar-benar membuka mata saya. Wei Hong masih marah ketika memikirkan hal ini, dan dia menatap Wei Donglai dan berkata terus terang. Pada saat ini, mereka bertiga tidak berani bersikap angkuh terhadap Wei Hong. Wei Donglai pun menampakkan senyum getir. Mulai sekarang, akulah yang akan memegang kendali, dan tidak akan pernah membiarkan mereka bertindak terlalu jauh. Tenang saja. Lagi pula, kita harus memilih orang-orang yang berkarakter baik. Sekalipun mereka tidak memiliki cukup bakat, mereka harus setia kepada keluarga. Kalau tidak, keluarga Wei Ku akan mendapat masalah besar di masa depan. Wei Hong berpikir sejenak dan mengatakan satu hal lagi. Akhirnya, mereka berempat mengobrol hingga larut malam. Wei Hong sedikit lelah di penghujung hari, jadi dia tinggal di rumah Wei. Setelah mandi air hangat, Wei Hong duduk bersila di tempat tidur, berpikir sejenak, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan lelaki tua itu. Setelah menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya, wajah Wei Hong tiba-tiba menjadi aneh. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghapus tanda jiwa pada cincin penyimpanan lelaki tua itu, setelah melihat cincin penyimpanan lelaki tua itu, Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini terlalu buruk. Wei Hong awalnya mengira bahwa lelaki tua ini benar-benar mengatakan bahwa dia adalah anggota Sekte Yin Yang, dan kata-katanya cukup menghina seluruh negara Wuji. Lalu bagaimana mungkin ada beberapa harta atau barang berharga lainnya di dalam cincin penyimpanannya?
Namun, yang tidak pernah diduga Wei Hong adalah tidak ada batu roh atau perak di dalam cincin penyimpanan lelaki tua itu, bahkan tidak ada ramuan atau senjata apapun. Selain buku rahasia yang agak tua, tidak ada yang lain. Dengan sebuah pikiran, buku rahasia kuno ini muncul langsung di tangan Wei Hong. Formasi Yinling. Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat 4 kata besar ini. Dia pikir itu adalah buku rahasia seni bela diri, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa itu sebenarnya adalah buku tentang formasi besar. Setelah membukanya dan melihatnya sekilas, Wei Hong menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan miliaran roh yin dapat menjebak ribuan prajurit. Jika roh yin tidak terbatas, bahkan seorang ahli bela diri pun dapat terbasmi. Melihat kata-kata ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Nada bicaranya terlalu arogan. Setelah memikirkannya, dia melemparkan buku itu ke dalam cincin penyimpanan dan tidak pernah membacanya lagi. Bagi Wei Hong, formasi Yinling ini benar-benar tidak berguna baginya untuk saat ini. Ia mulai memikirkan pertempuran hari ini. Pertempuran hari ini membuat Wei Hong merasa sedikit berubah. Ia mengerutkan kening dan berpikir jelas, sekarang, kekuatan adalah kentunganku. Dalam pertempuran dengan Wu Zong, bahkan jika niat pedang mencapai 4 poin, itu masih belum cukup. Namun, kekuatan fisikku sekarang sudah cukup kuat untuk melawan Wu Zong secara langsung. Jika meningkat lagi, aku bahkan bisa menaklukkan mereka dengan kekuatan fisikku sendiri. Namun, keterampilan pedangku tidak bisa dikurangi. Jika niat pedangku mencapai 5 poin, aku khawatir itu akan menjadi perubahan yang sama sekali berbeda. Sambil berpikir, Wei Hong memejamkan mata dan mulai berlatih. Setelah akumulasi baru-baru ini, bahkan jika Wei Hong tidak dapat menembus ke tingkat ke-8 seniman bela diri, ia akan mencoba berlari cepat. Ia melepaskan semua partikel dantian di sekitar Wei Hong, menyerap energi bela diri antara langit dan bumi, dan momentum Wei Hong menjadi semakin kuat. Waktu berlalu dengan tenang, dan ketika Wei Hong membuka matanya, seberkas sinar matahari bersinar masuk, dan dia mengepalkan tangannya. Merasakan kekuatan yang keluar dari tubuhnya, Wei Hong juga menunjukkan ekspresi puas. Hari ini, dia akan pergi ke Wei Tianan dan yang lainnya untuk menyelesaikan masalah terakhir di negara Wuji. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, dia bertemu dengan Wei Xiangyang yang berjalan cepat dari sisi berlawanan sebelum dia pergi. Melihat ini, Wei Hong bergegas datang dan berkata, "Wei Hong. Kepala keluarga mengundangmu untuk berbaring." Wei Hong mengangguk pelan, meskipun dia tidak ingin bertemu Wei Donglai sekarang, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga Wei, jadi Wei Hong tentu saja harus memberinya muka. Dalam perjalanan, dia mendengar kata-kata Wei Xiangyang dan mengetahui bahwa tadi malam, Wei Yuan beserta istri, anak-anak, dan orang-orang tua semuanya terbasmi. Meskipun Wei Hong tidak setuju, dia juga mengerti bahwa apa yang terjadi kemarin mungkin benar-benar membuat Wei Donglai merasa takut. Ketika mereka tiba di aula, mereka mendapati bahwa tidak ada seorang pun di seluruh aula kecuali Wei Donglai. Setelah Wei Xiangyang membawa Wei Hong ke aula, dia segera pergi. Wei Donglai membelakangi Wei Hong saat ini, dan berbalik ketika dia merasakan langkah kaki. Kepala keluarga. Wei Hong menatap Wei Donglai dan membungkuk sedikit. "Silakan duduk." Wei Donglai berkata dengan sedikit lelah. Jelas bahwa Wei Donglai tidak banyak beristirahat malam itu. Tidak mengherankan. Siapapun akan dikhianati oleh anggota keluarga, terlebih lagi, yang lebih tua dipromosikan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, kejadian ini membuat Wei Donglai merasa sedikit gugup untuk sementara waktu. "Wei Hong, aku sudah membuat tuntutan yang ketat pada anggota keluarga. Mulai sekarang, tidak akan pernah ada kesombongan atau perilaku mendominasi. Kalau tidak, aku akan langsung mengusir mereka dari keluarga Wei." Sambil menatap Wei Hong, Wei Donglai berkata dengan lembut. Pada saat ini, dia diam-diam merasa beruntung di dalam hatinya. Keluarga Wei memiliki Wei Hong, yang dapat dikatakan sebagai berkah selama 100 tahun. Wei Hong tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda dapat mengatur masalah ini. Saya tidak di sini untuk mencari keluarga Wei kita kali ini. Karena saya akan menjalani pelatihan, saya hanya datang ke sini untuk melihat keluarga itu untuk terakhir kalinya." Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Wei Donglai juga menunjukkan sedikit rasa lega. "Kau tahu, jika Wei Hong memiliki niat aneh karena masalah ini, maka itu pasti bukan hal yang baik bagi keluarga Wei. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan Wei Hong, Wei Donglai juga berkata dengan keras, "Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memimpin jalan dan pergi bersamamu." "Tidak perlu, Tuan. Aku bisa pergi sendiri."
Tuan masih harus mengurus urusan keluarga. Wei Hong segera berdiri dan melambaikan tangannya sedikit. Setelah keluar dari keluarga Wei, mereka melihat ke jalan yang sedikit ramai. Namun, saat ini, semua orang membicarakan tentang apa yang terjadi kemarin. Saat ini, semua orang tidak tahu bahwa itu adalah Wei Hong kemarin. Oleh karena itu, ketika mereka melihat keluarga Wei yang tidak bergerak, mereka juga menunjukkan sedikit keraguan. Mendengar pembicaraan itu, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika hendak pergi, tiba-tiba ada yang menepuknya. Raut wajah Wei Hong berubah saat itu. Ketika hendak meninju, ia menatap orang yang datang dan tersenyum pahit. Lain kali jika kau melakukannya lagi, aku tidak akan bertanggung jawab jika aku meninjumu. Haha, kalau kau menyakitiku, aku akan menyalahkanmu. Kuang Xia menatap Wei Hong dan tertawa, lalu dia menariknya menuju restoran terdekat. Wei Hong membiarkan Kuang Xia menariknya sambil tersenyum masam. Wei Hong sama sekali tidak merasa terganggu terhadap Kuang Xia. Dia adalah orang yang alami. Bahkan di pegunungan Hengshan, dia hanya sedikit jahat dan imut. Setelah ditarik masuk ke restoran oleh Kuang Xia dan dengan suara keras memesan beberapa hidangan, Kuang Xia bertanya kepada Wei Hong dengan nada geli, seharusnya kamu kemarin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kuang Xia, Wei Hong tidak menyangkalnya dan mengangguk sedikit. Melihat Wei Hong mengangguk, Kuang Xia juga tersenyum dan berkata, tidak buruk, aku mengatakannya. Kamu adalah seorang remaja yang telah mencapai tingkat ke-7 seni bela diri. Aku khawatir di negara Wuji, hanya kamu yang memiliki kekuatan abnormal seperti itu. Melihat Wei Hong di depannya, Kuang Xia juga sangat tersentuh. Siapa yang mengira bahwa ketika mereka pertama kali bertemu, pemuda di depannya hanya seorang prajurit kelas 3, tetapi belum lama ini, dan dia telah langsung mencapai seniman bela diri kelas 7. Bahkan di seluruh negara Wuji, apalagi generasi muda, saya khawatir bahkan di berbagai sekte, tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Kau mengundangku makan malam, seharusnya bukan hanya untuk masalah ini. Mengapa kau menanyakan hal ini padaku? Wei Hong tiba-tiba bertanya sambil menatap Kuang Xia. Hehe, ada masalah kecil yang ingin aku minta bantuanmu. Kuang Xia menunjukkan sedikit rasa malu saat ini, dan berkata kepada Wei Hong sambil menatapnya. Mendengar perkataannya, Wei Hong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata dengan sedikit depresi, kamu telah mengarahkan pandanganmu pada seorang gadis, dan kamu ingin aku membantumu mendapatkannya. Benar sekali. Lagi pula, sekarang, hanya kata-katamu yang berguna. Tolong bantu aku. Aku, Kuang Xia tua, akan sangat berterima kasih. Karena Kuang Xia sudah mengatakannya, dia tidak peduli dengan wajahnya yang lain dan berbicara lagi. Wei Hong tersenyum getir dalam hatinya, namun melihat sorot mata Kuang Xia yang sedikit penuh harap, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa berkata, setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, kita akan kembali ke sekte Tiannya bersama-sama. Haha, oke, aku, Kuang tua, benar tentangmu. Gelas ini untukmu. Ketika Kuang Xia mendengar Wei Hong setuju, dia juga tertawa terbahak-bahak, mengangkat gelasnya dan berbicara. Setelah minum beberapa saat, melihat tidak ada yang salah, Wei Hong berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia belum pergi menemui Wei Tianan dan yang lainnya, jadi setelah membuat janji dengan Kuang Xia, dia berjalan menuju keluarga Ye yang asli. Ketika dia tiba di rumah mantan keluarga Ye, dia melihat plakat di luar bertuliskan keluarga Wei. Di sebelah kata keluarga Wei, tertulis keluarga cabang, yang jelas digunakan untuk membedakannya dari keluarga utama. Namun, melihat penjaga yang ketat dan rumah tua yang sedikit khidmat dari mantan keluarga Ye, Wei Hong merasa bahwa Wei Tianan dan yang lainnya mungkin sangat puas. Ketika Wei Hong hanya berjarak 5 meter dari gerbang, seseorang menghentikannya. Melihat ke arah para penjaga, Wei Hong tidak mempermalukan mereka, tetapi terkekeh dan berkata, saya anggota keluarga Wei. Hari ini saya akan pulang. Merasakan aura yang terpancar dari Wei Hong, penjaga itu tidak berani ceroboh, tetapi tetap bertanya dengan bertanggung jawab, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Wei Hong. Wei Hong tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun terhadap penjaga yang begitu berdedikasi, dan berbicara. Wei Hong. Pada saat ini, melihat pemuda di depannya, penjaga itu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, wajahnya berubah drastis, dan kemudian melihat pemuda itu mengangguk dengan lembut, jika dia masih tidak mengerti, dia akan menjadi orang yang berotak nangui. Oleh karena itu, tiba-tiba sedikit kegugupan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan wajah yang sedikit gemetar, Tuan, Anda tolong. Wei Hong tersenyum tipis, dan pada saat yang sama sebuah pil muncul di tangannya. Dia menyerahkannya langsung kepada penjaga. Ini adalah pil pembersih urat.
Kamu baru mencapai tingkat kedua prajurit. Pil ini dapat membantumu. Adapun tingkat yang dapat kamu capai, itu tergantung pada keberuntunganmu. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan para penjaga dan langsung masuk ke dalam. Ketika para penjaga bereaksi, Wei Hong sudah pergi. Setelah memasuki keluarga Ye, Wei Hong berjalan santai, menyebarkan partikel dantian, dan dengan mudah menemukan aula utama keluarga Wei. Di aula keluarga Wei, Wei Tianan sedang bersemangat saat ini. Ia bahkan tampak beberapa tahun lebih muda. Ia duduk di kursi pertama. Wei Song duduk di bawahnya. Ia juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, tetapi bertanya dengan sedikit khawatir, ayah, sudah lama sekali, dan Wei Hong bahkan tidak melihat kita. Apakah ia masih cemburu karena aku tidak memperlakukannya dengan baik sebelumnya? Haha, apa yang kamu pikirkan jika dia iri pada kita? Mengapa tuan rumah membawa kita ke sini? Kurasa Wei Hong sedang sibuk. Mungkin dia sudah dalam perjalanan untuk menemui kita. Wei Tianan tertawa, tetapi saat dia memikirkan apa yang dia katakan, dia menggelengkan kepalanya sedikit, jelas berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ayah benar sekali. Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar suara yang sedikit ceria dari luar. Mendengar suara ini, Wei Tianan sedikit tertegun, lalu senyum lebar muncul di wajahnya. Ketika Wei Tianan menatap pemuda yang masuk, ada sedikit kesan kesurupan di matanya. Dia adalah seniman bela diri tingkat 7 dan nomor 1 yang tak terbantahkan di antara generasi muda di seluruh negeri Wuji. Siapa yang mengira bahwa ini adalah putraku, Wei Tianan? Seorang ayah bangga pada putranya, dan seorang ayah dihormati oleh putranya. Saat ini, Wei Tianan dan bahkan seluruh kota Songlin dapat dikatakan sebagai hasil kerja keras Wei Hong. Di aula, Wei Song menatap adik laki-lakinya, dan ada sedikit kekaguman di matanya dan sedikit ketidakwajaran di wajahnya. Wei Hong, kenapa kamu kembali? Wei Tianan melangkah mendekati Wei Hong dan bertanya dengan sedikit terkejut. Haha, aku akan segera pergi mencari pengalaman, jadi aku datang untuk menemui ayah dan kakak laki-lakiku. Wei Hong berkata sambil tersenyum, dan mengangguk sedikit kepada Wei Song yang tampak agak tidak wajar. Dalam pandangan Wei Hong, dendam sebelumnya jelas tidak lagi begitu penting. Keluar untuk mencari pengalaman, setelah duduk, Wei Tianan sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung setelah mendengar kata-kata Wei Hong. Ya, sekarang seluruh negara Wuji pada dasarnya bebas dari tekanan apapun. Namun, di luar negara Wuji, ada banyak jenius, dan aku juga ingin bertemu dengan mereka. Wei Hong mengangguk ringan dan berbicara. Merasakan kekuatan Wei Hong dan mendengar keyakinan kuat dalam kata-katanya, Wei Tianan dan Wei Song saling memandang. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk menghentikannya. Selain itu, mereka berdua mengerti bahwa mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Wei Hong menatap kedua orang yang berdiri di depannya dengan waspada dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan lusinan buku rahasia muncul entah dari mana di atas meja dan dipegang di tangan Wei Hong. Ayah, buku-buku rahasia ini, tingkat tertinggi adalah tingkat bumi bawah, dan tingkat terendah adalah tingkat misterius tengah. Mulai sekarang, buku-buku ini akan menjadi fondasi keluarga Wei. Wei Hong menjentikkan jarinya dengan ringan, dan buku rahasia di tangannya terbelah menjadi dua dan jatuh ke tangan Wei Song dan Wei Tianan. Tinju, keterampilan pisau, ilmu pedang, keahlian menembak. Melihat buku-buku rahasia ini, yang memiliki begitu banyak jenis, Wei Tianan dan Wei Song terkejut. Mereka membolak-baliknya dengan lembut, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Terutama setelah mendengar kata-kata Wei Hong, mereka bahkan lebih bersemangat. Dengan buku-buku rahasia ini, dalam jangka panjang, kekuatan keluarga Wei Ku pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kemakmuran keluarga Wei akan bertahan selamanya di tanganku, Wei Tianan. Sambil memegang buku rahasia di tangannya, Wei Tianan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan meraung keras di dalam hatinya. Wei Song juga sangat tidak terkendali, tetapi Wei Hong menatap mereka berdua dan melemparkan peluru berat lainnya. Dengan lambaian tangan kanannya, sebotol pil muncul di tangan Wei Hong, yang dia kibaskan dan letakkan di depan Wei Tianan. Ada 81 pil dalam labu ini, semuanya adalah pil pembersih urat. Hanya satu pil saja dapat membersihkan tubuh dari sisa-sisa kotoran. Jika diberikan kepada anggota keluarga yang berusia di bawah 15 tahun dan tulangnya belum terbentuk, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Wei Hong menjelaskan dengan lembut. Pil pembersih tendon itu sebenarnya pil pembersih tendon. Wei Tianan merasa seolah-olah ada palu berat yang menghantam jantungnya dengan keras. Pil pembersih tendon sangat berharga,
dan di seluruh negara Wuji, satu saja sudah cukup untuk membuat orang berebut mendapatkannya. Namun, sebenarnya ada 81 pil. Wei Hong, ini, Wei Tianan menatap Wei Hong dengan tidak percaya. Saat hendak berbicara, tiba-tiba matanya kembali berbinar. Desir, sebanyak 100 senjata dilempar ke tanah oleh Wei Hong. Seluruh aula bersinar dengan cahaya keemasan dan suara pedang dan pisau terdengar. Tombak dan tongkat panjang, masing-masing dari mereka akan membuat banyak prajurit iri. Namun, pada saat ini, mereka semua ditempatkan di depan Wei Tianan. Seolah-olah ada tangan besar yang mencengkeram leher Wei Tianan dengan erat. Wajah Wei Tianan memerah. Keluarga itu membutuhkan buku-buku rahasia, ramuan, dan senjata, dan ketiga hal ini sangat diperlukan untuk revitalisasi. Haha, haha, Wei Tianan tiba-tiba tertawa. Jika tadi keluarga Wei punya harapan untuk bangkit kembali, maka sekarang, keluarga Wei ditakdirkan untuk makmur. Terima kasih, Wei Hong. Wei Tianan tersenyum, raut wajahnya tampak serius. Ia melangkah ke arah Wei Hong dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Ayah, aku juga anggota keluarga Wei. Aku sudah bilang di awal, kalau ada kesempatan, aku akan membantu keluarga Wei. Wei Hong melambaikan tangannya dan langsung membantu Wei Tianan berdiri, dan di saat yang sama, berkata dengan sedikit serius. Baiklah, baiklah. Wei Tianan tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Ia menepuk bahu Wei Hong dengan lembut, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ayah, baik itu buku rahasia, ramuan, atau bahkan senjata, Anda harus memilih anggota keluarga Wei yang dapat dipercaya dan tidak membocorkan kekayaan Anda kepada orang lain. Jika tidak, bahkan jika Wei Donglai mempercayai Anda akan mendapat masalah di pihak utama. Selain itu, kultivator independen lainnya tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Wei Hong memikirkannya dan memberikan beberapa instruksi. Tentu saja aku mengerti semua ini, kata Wei Tianan sambil mengedipkan mata pada Wei Song. Wei Song menyimpan semua barang itu, lalu berkata kepada Wei Hong, ibu selalu memikirkanmu. Lihat, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Setelah Wei Song selesai berbicara, sedikit rasa takut muncul di wajahnya. Baru setelah Wei Hong mengangguk, Wei Song menghela napas lega dan berkata, ibu tinggal di halaman dalam. Aku akan mengantarmu ke sana. Wei Hong mengangguk pelan. Meskipun awalnya dia tidak punya perasaan baik terhadap Song Jia, naluri bawaan tubuhnya tetap membuat Wei Hong memutuskan untuk mengunjungi Song Jia. Wei Hong punya firasat bahwa setelah kepergian ini, akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Mengikuti Wei Song, mereka berjalan menuju halaman dalam diam. Wei Song ingin berbicara beberapa kali tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sebagai seorang kakak, dia tahu bahwa dia tidak melakukan apapun yang seharusnya dilakukan seorang kakak, dan dia hampir ingin menghancurkan Wei Hong. Sedangkan Wei Hong, pikirannya sama sekali tidak ada di sini. Setelah kembali ke sekte Tianya, pertama-tama aku akan bertanya kepada Master Sekte tentang apa mutiara Pluto itu. Oh, benar, aku masih harus pergi ke Gunung Wangyu. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku bertemu dengan para zombie bela diri itu lagi, aku seharusnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Siapa wanita seperti peri itu? Ketika bersiap meninggalkan negara Wuji, Wei Hong tiba-tiba merasa semakin ragu. Namun, dia telah tinggal di negara Wuji terlalu lama, dan dia harus pergi setelah menyelesaikan masalah ini. Sambil berpikir maju mundur dalam benaknya, Wei Song sudah berhenti dan tiba di halaman yang agak indah. Wei Song menatap Wei Hong dan berkata, ibu ada di dalam, kalian berdua bisa mengobrol. Aku juga ingin mencari tahu siapa di keluarga Wei yang berpotensi seperti ayahku. Melihat Wei Song pergi secepat yang dia katakan, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan langsung masuk. Di halaman, dia hanya melihat Song Jia berbaring di kursi. Seorang pembantu berdiri di sampingnya, mengipasi dirinya dengan kipas angin. Dia tampak sangat nyaman. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tentu saja mengerti bahwa apa yang disebut Song Jia pikirkan tentangnya mungkin hanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, bagaimanapun juga, dia memiliki hubungan ibu anak dengan tubuh ini. Dia terbatuk ringan dan berkata, ibu. Song Jia, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya saat mendengar suara itu. Dia melompat dari kursi malas dengan kelincahan yang luar biasa. Kemudian, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Wei Hong seperti yang dia pikirkan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Kapan kamu kembali? Song Jia merasakan aura yang terpancar dari Wei Hong. Pada saat ini, sedikit rasa takut muncul di hatinya.
Dia berhenti dan berkata dengan suara rendah. Ibu, aku baru saja kembali tadi malam. Karena aku menginap di rumah guru, aku datang untuk memberi penghormatan hari ini. Wei Hong menatap Song Jia dan berkata dengan sedikit rasa hormat, tetapi ada sedikit rasa keterasingan dalam kata-katanya. Seluruh halaman menjadi sunyi. Song Jia tentu saja bisa merasakan ketidakpedulian Wei Hong. Baru-baru ini, dia tidak tahu harus mulai dari mana ketika dia memikirkan kata-kata. Wei Hong terlalu malas untuk berurusan dengan Song Jia saat ini, jadi dia berkata langsung ibu, aku akan keluar untuk mendapatkan pengalaman kali ini, dan aku khawatir aku tidak akan pernah kembali. Sebelum aku pergi, tolong terima pil ini. Sambil berbicara, Wei Hong mengeluarkan beberapa pil kesehatan dan menyerahkannya kepada Song Jia. Jelaslah bahwa tidak peduli seberapa baik Song Jia merawat dirinya di masa depan, dia akan menua secara bertahap. Selain itu, pil kesehatan ini dapat melindungi tubuh Song Jia dan bahkan lebih tinggi dari pil pembersih tendon. Pil itu sebesar buah kenari, dan permukaannya memancarkan cahaya redup. Saat Song Jia memegangnya, dia benar-benar merasakan aroma yang menenangkan. Setelah menciumnya sebentar, dia merasa segar kembali, dan sedikit keserakahan melintas di mata Song Jia. Dia segera menyingkirkannya tanpa ekspresi apapun, dan menatap Wei Hong dengan senyum menyanjung di wajahnya. Wei Hong, apa fungsi pil ini? Apakah masih ada lagi? Song Jia menatap Wei Hong dengan sedikit harapan di matanya. Melihat ekspresi serakah Song Jia, mata Wei Hong berkilat jijik, tetapi dia melambaikan tangannya lagi dan mengeluarkan beberapa pil merah lagi, sambil berkata 5 pil tadi untuk menjaga kesehatan, dan 3 pil ini untuk penyembuhan. Setelah menyerahkan 3 pil itu kepada Song Jia, Wei Hong bersiap untuk pergi. Ibu, ada hal mendesak yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Saya harap ibu bisa menjaga diri sendiri. Setelah mengatakan ini, Wei Hong hendak pergi, tetapi pada saat ini, Song Jia menunjukkan sedikit kecemasan dan berkata dengan cepat Wei Hong, tunggu sebentar. Wei Hong berbalik dan pergi, tetapi dia berhenti dan menatap Song Jia dengan cemberut. Pada saat ini, Song Jia tampak sedikit malu dan berkata, Wei Hong, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku senjata pertahanan diri. Meskipun aku tidak bisa menggunakannya, aku masih membutuhkan sesuatu untuk membela diri. Desir, Wei Hong melambaikan tangan kanannya saat ini, dan belati pendek dan sangat tajam muncul di depannya. Belati ini bisa dikatakan tak terkalahkan. Wei Hong menyerahkannya langsung kepada Song Jia dan berkata dengan suara yang dalam, ibu, jika ibu punya waktu, ibu harus meluangkan waktu untuk berlatih. Setelah mengatakan ini, Wei Hong meninggalkan halaman tanpa menoleh ke belakang, sementara Song Jia, yang berdiri di belakangnya, menunjukkan sedikit rasa puas. 330